bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah, karena dia ini sudah dibenci, maka orang seperti Paulus ini butuh dong pencitraan diri, butuh dong citra diri. Ah, Nah, citra ini yang dia bangun bahwa sebenarnya aku itu sudah dipilih loh, aku bertobat loh. Ya memang dia harus menunjukkan kalau dia baik di awal gitu loh. Makanya dia iya. pernah bilang, aku nih nggak bukan siapa-siapa, aku nih orang bodoh. Sebenarnya aku boleh bermegah. Tapi aku juga tidak kalah kok dari rasul-rasul yang 12 itu. Dan NPD-nya lagi walaupun dia udah diketahuan dia tuh nggak layak dan nggak pantas jadi rasul. Tapi dia bilang aku juga nggak kalah hebat kok. Jadi kayak gini nih. Enggak, Iya sebenarnya deh. Ini nih gini, enggak ini karakter sebentar loh, NPD bentar. sebentar. Ini karakter NPD yang aku ceritakan. Ini boleh kalian belajar di jurnal psikologi ya. Nih aku ceritain ya. Yang aku ceritakan ini adalah hasil pembelajaran aku dalam jurnal psikologi. Orang NPD itu orang yang tadinya rapuh, orang yang tadinya tuh nggak ada apa-apanya, tapi pengen dianggap gitu. Ngerti nggak sih? Dia tuh kayak gini loh, dia tuh bodoh, tapi pengen dibilang pinter, dia tuh miskin pengen dianggap kaya. Jadi dia melakukan segala cara, salah satunya apa? Mencitrakan dirinya gitu loh. Nah, ini orang-orang NPD itu. Tapi sebentar, Jadi, sebentar. Sebenarnya Paulus itu bukan MP kalau menurut saya. Sebenarnya dia itu kan awalnya itu dia memang pingin agama yang dibawa Yesus itu nggak berhasil, dan dia memang nggak buat agama yang dibawa Yesus itu nggak berhasil. iya, memang dari awal kalau kita lihat si Paulus ini tuh kayak dia kan Yahudi Parisi. Kalau Hmm. kita lihat konteks historis sesuai di dalam kitabnya orang Kristen, dia itu adalah orang Yahudi yang diajarkan dalam kitab Perjanjian Lama untuk membunuh orang-orang yang dianggap mengajak ke menyembah ke ilah lain gitu loh. Ngerti nggak? Hmm. Itu kan Ya. dalilnya ada tuh dalam kitab Ulangan. Nah, jadi dia tuh kayak ngikutin hukum Taurat itu. Dan lagi pula karena dia itu kayak petinggi, petinggi kan kayak dimuliakan gitu. Dia juga punya otoritas dan ini yang Iya. bikin aku tuh kayak bertanya-tanya. Dia orang Yahudi. Orang Yahudi dulu dijajah. Coba kita ya. Kita tahu nih orang Yahudi itu direndahkan di zaman Romawi. Tapi kenapa Hmm. dia punya otoritas ya? Nah, ini aku bilang tuh kayak dia tuh kayak londo ireng gitu. Orang pribumi yang diberikan senjata, diberikan tempat supaya menguasai orang pribumi lainnya gitu. Ngerti Kayak nggak? Oten gitu ya, nenek moyangnya Oten. Gini, gini, gini. Jadi Paulus ini kan dia Yahudi tuh. Kita kan Ya. tahu orang Yahudi di zaman Helenistik ini kan dijajah, direndahkan, diasingkan secara sejarah. Dan kita tahu itu. Itu sejarah loh. Kenapa Paulus ini punya otoritas untuk membunuh orang? Ini dia, karena Paulus ini termasuk orang Yahudi yang patuh kepada Romawi. Kaki tangan Oh, lah gitu. berat ya. Nah, jadi dia dapat tempat. Nah, jadi wajar kiranya dia melakukan upaya sinkretisme. Kenapa? Ya, kalau dia berpihak kepada Yahudi, dia bertentangan dengan Yunani. Kalau dia berpihak ke Yunani, dia nggak diterima sama orang Yahudi. Sementara kan butuh pengikut dari segala aspek. Kayak zaman sekarang nih kalau ada caleg nih mau jadi presiden misalnya atau orang-orang yang mau menjadi presiden, dia kan rangkum semua agama dong. Dia akan baik-baik kepada orang Hindu, baik-baik kepada orang Kristen, baik-baik kepada orang Islam. Bahkan kalaupun dia Islam bisa jadi dia mengucapkan apa-apa yang melanggar agamanya sendiri gitu loh. Itu yang disebut dengan orang tuh kayak mencitrakan diri bahwa yang dia butuhkan tuh suara banyak. Jadi kalau perlu tuh dia mendapatkan seluruh suara orang. Makanya dia tuh datang-datang ke orang Yunani bahwa jangan takut, agama yang aku bawa ini tuh tidak merugikan kalian kok. Kalian nggak perlu ikut-ikut hukumnya, sama aja kok di mata Tuhannya. Mau kalian pakai hukum Taurat atau enggak, justru malah orang yang Yahudi itu yang sok-sokan pakai hukum Taurat mereka terkutuk. Itu yang dicoba dilakukan Paulus kalau kita belajar secara detail apa yang tertulis dalam Bible. Nah, jadi Paulus ini tuh tadinya yang sangat maksudnya dia tuh sebagai orang yang jahat, yang sudah terbukti kejahatannya, melihat potensi untuk mendapatkan tempat menjadi orang yang dipuja. Karena pada waktu itu orang sudah menyiarkan siapa Yesus. Orang udah sibuk membahas Yesus itu hebat loh, dia bisa menghidupkan orang mati. Oh iya, gak jadi udah beredar lah kabar tentang Yesus. Nah, si Paulus ini itu tuh kayak ya mengambil kesempatan lah kayaknya dari situ sampai-sampai dia ngaku-ngaku ketemu Yesus. Dan yang lebih parahnya kan dia ngaku dipilih Ya, sejak dalam untuk kandungan, membelokkan bukti Paulus ke kan, NPD-nya. untuk membelangkan. Sebenarnya kalau kita bicara kalau kalau aku lihat Karena sih motivasi Paulus itu murni dunia. Nggak, kalau aku bicara no, no, motivasi, no, no, aku punya no. datanya kok. Yesus 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 sama Paulus kan ajarannya bertentangan sama sekali kan? Satu bilang Jadi A. gini, nih Hmm. kita menilainya gini. Kita bicara dari aspek motivasi atau aspek teologis. Kalau kita bicara dari aspek teologis, memang Yesus sudah menubuatkan akan ada orang yang menyesatkan yang ngaku-ngaku pengikut dia. Itu fakta.
Hmm. Makanya Yesus bilang nih, hati-hati dengan nabi palsu membawa-bawa nama dia. Artinya Hmm. memang ciri-ciri nabi palsu ini adalah orang yang masuk ke agama Yesus dan merusak dari dalam. Kan seperti itu. Iya. Kayak serigala berbulu domba itu kan itu maknanya. Iya. Nah, nah secara aspek teologi kita percaya percayalah bahwa Allah sudah menentukan bahwa akan ada ujian untuk pengikut Yesus ini, menguji mereka dari dalam apakah mereka akan Kenapa eh, pendeta-pendeta berpaling nggak atau tidak. terdeteksi itu bahwa serigala berbulu domba itu Nggak bisa terusir itu dari doktrin. dalam? Jangan dipotong dulu kak. Bentar dulu, jangan dipotong dulu. Aku belum dapat poinnya. Bentar, nanti kakak baru tanya lagi. Jadi gini ya. Jadi perhatikan baik-baik nih. Kalau kita bicara secara teologi, Yesus sudah berkata bahwa akan ada nabi palsu dari lingkungan dalamnya Kristen sendiri, dalamnya agamanya sendiri, gitu loh. Nah ternyata kalau kita lihat memang Paulus ini orang yang ngaku-ngaku bertemu Yesus, tapi ajarannya bertentangan. Nah, kalau mengikuti aspek teologis ya Paulus memang lebih presentasinya tuh 99% memenuhi nubuatan Yesus. Nah, kalau untuk motivasi, nih motivasinya. Coba perhatikan si Paulus bilang apa? Aku seharusnya kamu puji. Terus dia bilang, kalau aku sudah memberitakan Injil kepadamu, apakah berlebihan kalau aku meminta upah duniawi? Motivasinya itu betul-betul kelihatan untuk dipuji dan dianggap sebagai orang suci, orang baik dan dapat tunjangan karena memang dia minta tunjangan gitu. Itu kelihatan banget untuk duniawinya. Seperti itu. Ini tertulis loh ya, bukan kita nuduh. Jadi Itu jadi dan jadi Paulus ini berhasil kan membelokkan agamanya Yesus, dan ya Yesus kan sudah nubuatannya dinubuatkan sama Yesus Yesus. berhasil kan adanya Paulus itu. Iya, kan memang nabi-nabi itu kan bernubuat. Kayak Nabi Muhammad nih bilang, nanti setelah wafatku akan muncul fitnah. Kan bener kan terjadi fitnah perang saudara antara Islam dengan Islam setelah Rasulullah wafat. Nabi-nabi itu kan menceritakan gejala-gejala itu supaya kita berhati-hati, supaya kita tidak terlibat dengan kayak gini ya. Kalau aku menilai, kalau aku di hidup zaman Yesus nih, Yesus bilang gini, hati-hati loh, nabi palsu itu serigala berbulu domba. Jadi aku tuh harus hati-hati. Kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu Yesus, aku harus bilang nggak percaya. Kenapa? Karena Yesus sudah bilang dia nanti akan turun cuman kedua kali lagi. Dan ketika dia turun itu dia dilihat semua orang. Tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku ketemu Yesus. Yang pertama, emang pantas nggak dia ketemu Yesus? Kalau memang Yesus adalah Tuhan. Jadi kayak betul-betul kayak nunjukin NPD-nya lah gitu. Kayak ngerasa kayak gue ini loh orang yang penting. MPD-nya Hah. mereka itu. Ya, jadi kayak gini. Gue ini lo penting banget buat peradaban sehingga gue didatangin Tuhan lo secara pribadi. Jadi orang-orang yang ngaku-ngaku bahwa dia didatangin Tuhan secara pribadi ini kan orang yang merasa bahwa dia tuh penting banget gitu. Bener gak? Iya, iya. Nah dari situlah mereka tuh tanpa sadar mereka tuh sudah narsistik, personality disordernya gitu. Wallahualam bishawab. Kita sapa dulu nih yang baru masuk nih. Halo Febri. Ya, halo, Febri muslim atau non muslim? non-muslim. Ya silakan Febri. Yang kita bahas tadi itu adalah hasil analisa secara tekstual dan historis. Ada tanggapan Febri? Iya, baik. Jadi itu Uni Rifa ini sebenarnya melihat Yesus itu di Bible itu orangnya gimana, Bu? Oke. Coba di mute dulu biar saya jawab enak jawabnya tidak terganggu dengan suara. Oke. Kalau kita bicara tentang Yesus, Febri, kamu harus akui dan ini fakta bahwa kitab kamu itu kan ada 4 yang kanonik, sorry, 4 yang sinoptik tuh, Injil sinoptik, paham ya? Injil yang katanya ditulis Markus, Injil yang katanya ditulis Matius, Injil yang katanya ditulis Lukas, Injil yang katanya ditulis Yohanes. Dan asal kamu tahu, keempat Bible ini tidak ada satupun yang identik ceritanya. Kalau si Matius menceritakan satu peristiwa, nanti Lukas juga menceritakan peristiwa yang sama, tapi berbeda pandangannya. Nah, jadi kalau kamu bertanya, menurut saya Yesus itu seperti apa? Saya tidak bisa berkata-kata dari diri saya sendiri, tapi saya hanya bisa menganalisa dari bagaimana si penulis itu menggambarkan Yesus. Contoh, Yesus pernah digambarkan sebagai sosok laki-laki yang temperamen. Ketika dia mengacak-acak orang yang lagi jualan tanpa berpikir, tanpa bertanya.
Yesus dikatakan sebagai orang yang gampang marah ketika dia kelaparan. Dia mengutuk pohon ara padahal dia tahu pada waktu itu belum musimnya berbuah pohon ara. Dan Yesus juga terlihat sebagai orang yang, mohon maaf ya, diceritakan dalam kitab kalian tuh kayak tidak pernah tertawa, bukan sosok yang humoris, tapi sosok yang sangat tegang sekali, bahkan juga sangat kasar. Ketika dia mengumpamakan perempuan Samaria atau Kanaan sebagai seekor anjing, kemudian juga mengatakan bahwa muridnya bodoh. Nah, kalau aku lihat dalam kitab kalian, Yesus ini digambarkan sebagai sosok orang yang menentang ajarannya orang Yahudi, ya. Kemudian orang yang keras dan kasar, dan orang yang agak random gitu loh. Kenapa aku bilang random? Di satu sisi, dia mengaku dia datang hanya untuk Bani Israel yang datang dari kalangan orang tersesat Bani Israel. Tapi tiba-tiba setelah dia dinyatakan mati dan bangkit, dia suruh muridnya untuk mengajarkan orang-orang dari luar Bani Israel ajaran dia gitu. Jadi kayak tidak konsisten begitu. Dan lucunya, yang lucu itu gini, dia kan ngaku Mesias, tapi dia tidak terang-terangan. Dan dia tuh kayak seolah-olah nyuruh orang buat menebak-nebak gitu loh. Nah itu satu. Dan yang lebih lucunya, karena memang tertulis dalam kitab perjanjian lama bahwa Mesias itu nanti harus naik keledai, dia sengaja gitu. Dia sengaja untuk memenuhi nubuatan itu. Ini kan lucu ya. Kayak aku tuh sama nanti kalau aku baca kitab Taurat, oh ya di Taurat itu kalau Mesias itu naik keledai ya, ya aku pinjam keledai orang terus aku naik gitu kan. Jadi kayak nubuatan yang kayak dibikin-bikinin gitu, dan itu kayak aneh, random gitu, kayak gabut gitu. Atau kayak apa sih sifat cowok yang aneh sih menurut aku. Kalau aku hidup sejaman dengan Yesus, mungkin aku agak bertanya-tanya sama dia. Oke. Oke. Agak aneh sih. Iya. Dari semua paparan di kitab Anda gitu. Iya, oke. Bahkan dia termasuk Jadi- yang kurang baik hubungannya dengan orang tuanya sih. Agak Oh, keras iya. dan Jadi- kasar pada orang tuanya. Poinnya dia itu temperamental. Terus dia Menurut kitab Anda ya, bukan menurut saya. ya, tapi kalau untuk apa namanya di bait Allah itu kan mereka jualan. Jadi kan menjadikan bait Allah itu yang saya lihat di Bible kita ya, dia kan mengusir, ngapain kalian berjualan bait Allah gitu kan? Itu dia marah juga di situ, marah. Kamu tahu Terus konteks orang-orang cerita Farisi, ayat itu? ya gimana? Kamu tahu konteks cerita ayat itu? Kamu sudah baca konteksnya? Nggak paham sekali sih. Iya, Nah, nggak paham sekali. Karena saya sudah belajar, maka saya jelasin ke kamu. Kamu tahu nggak? Kalau seandainya kamu melarang orang jualan di rumahmu, kamu harus kasih tahu dulu nggak? Nih, kalau kamu ingin orang nggak jualan di halaman kamu, harusnya kamu kasih tahu dulu nggak sama orang-orang. Orang itu bisa dikatakan jahat kalau sudah dikasih tahu, tapi dia ngotot pengen jualan depan rumah kamu, kamu berhak marah. Lah kamu nggak ngasih tahu kok, tiba-tiba ada orang jualan terus kamu hambur-hamburkan jualan orang, itu namanya kamu tuh kayak Satpol PP, lebih keji lagi dari Satpol PP. Harus dikasih peringatan dulu ya gitu Lah, ya. coba deh sekarang kita pakai otak deh. Ada orang miskin lagi jualan depan rumah kita. Kita tidak melarang, kan kita punya halaman besar. Kita nggak ngelarang orang jualan di situ. Tiba-tiba ada orang jualan. Kita yang nggak ada tidak ada bertanya, langsung bongkar. Kalau itu ketangkap di video, Janganlah, dikatakan kasihan. penjahat nggak? Tegurlah Dikatakan. pelan-pelan gitu. Nah, sebagai Terus orang yang jangan bijak. jualan lagi ya. Nah, kalau orang yang bijaksana itu, pertama, kamu lihat nggak di sini tertulis nggak boleh jualan? Oh iya Pak, saya nggak tahu. Oh, karena kamu nggak tahu, kamu nggak salah. Kalau orang nggak tahu jangan dimarahin. Tapi kalau iya saya tahu, tapi suka-suka saya lah, baru marah. Oh, kamu kurang ajar, berarti kamu mengingkari saya dong. Nah, Yesus sebagai seseorang yang harusnya bijaksana, dia pertama ngasih tahu dulu. Kedua, bicarakanlah baik-baik. Ngapain diacak-acak orang jualan dulu? Emang nggak mikirin perasaan orang mungkin lapar keluarganya? Emang dia nggak punya modal lagi? Di mana kebijaksanaan dia sebagai seorang pria? Nggak usah sebagai Tuhan deh. Ini yang kami pertanyakan. Kalau menurut kamu itu bijaksana, ya suatu saat kalau kamu lihat orang jualan diacak-acak, kamu orang yang akan membenarkan itu loh. Kamu termasuk orang zolim. Gitu Febri. Baik. Oke, jadi itu ajaran-ajaran Yesus yang dia dilahirkan di dunia ini.
apakah bertentangan dengan agama? Kalau agama artinya agama tidak kacau, Nah, Yesus itu kan itu tidak justru kacau. Apakah dia saya itu kan belum selesai iya ya, menjawab. iya maksud saya dia itu kan mengajar orang apa namanya? Saya kan Apakah belum itu selesai bertentangan dengan menjawab. hukum Indonesia lah? Apakah bertentangan dengan hukum Indonesia itu aja? Bertentangan dengan seluruh hukum. Nih aku tunjukin sama kamu. Kamu tahu nggak? Bahkan hukum Taurat yang dia katakan tidak dibatalkan sama dia, tidak ditiadakan, justru dia sendiri tertulis dalam kitabmu melanggar hukum Taurat. Hari Sabat dia langgar. Perhatikan itu baik-baik. Bahkan ini bukan menurut perspektif aku terhadap kitab kamu loh. Dek, Karena kenapa kalau sudah perspektif lari ke sini? Yang di taman yang dikacuk-kacukin apa? belum Orang selesai tadi. Iya, nanti kita balik ke sana. Artinya kalau kamu bertanya, apakah Yesus ini datang tidak membawa damai? Itu bukan kata saya, tapi kata Yesus sendiri. Jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Bahkan dia mengajarkan untuk apa? Kalau seandainya kamu tidak membenci ibumu, bapakmu, keluargamu, kamu tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Lukas pasal 14 nomor 26. Artinya kalau kamu bilang ajaran Yesus bertentangan, jujur ya, kalau kamu jujur nih, mari kita bedah satu-satu. Seluruh ajaran Yesus dalam kitabmu itu melanggar aspek sosial, aspek keadilan. Coba yang mana yang adil, coba. Mana satu ajaran Yesus yang adil untuk pengikutnya dan untuk orang lain? Justru ajaran Yesus, kalau kita bicara dalam tataran sosial, adalah ajaran yang bertentangan dengan aspek keadilan secara umum. Kasihilah musuhmu, itu tidak diberlakukan di pengadilan manapun. Kamu kalau masuk ke pengadilan, yang namanya penjahat itu harus dihukum. Yesus mengatakan penjahat nggak harus dihukum. Tapi di sisi lain Yesus berkata, saudara kalau marah saja harus dihukum. Nah jadi kalau kalian bilang bahwa ajaran Yesus ini melanggar aspek sosial, Kasihilah musuhmu, jelas. kenapa orang jualan di acak-acak ya? Nah itu dia, orang yang jualan aja diacak-acak. Jadi karena gini, karena aku udah bilang 4 kitab ini ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi mereka menggambarkan sosok Yesus seperti yang mereka mau. Dan bahkan kita nggak tahu sumbernya dari mana. Makanya Al-Quran atau Nabi Muhammad mengatakan jangan bertanya tentang Allah kepada mereka. Karena kita dapat kitab yang tidak bercampur. Sementara mereka membaca kitab yang sudah bercampur. Bercampur antara perkataan manusia dan perkataan Tuhan. Dan itu terbukti secara akademik. Baik. Tadi katanya itu kasihilah musuhmu. Itu ajaran kasihnya kan. Tapi kalau memang orang itu, contohnya nih ada perbuatan lagi berantem satu orang dengan seseorang kan gitu. Tapi kalau dia ya udah saya maafkan kamu, kita nggak usah bawa di ranah hukum. Bagaimana itu? Apakah salah? Lah, itu justru ajaran Islam, Dek. Di ajaran Islam itu memaafkan bukan mengasihi musuh. Itu beda loh konteksnya loh. Kamu ngerti nggak perbedaan antara memaafkan dengan mengasihi? Kalau mengasihi dan tampar pipi kiri kasih kanan, itu melegalkan kejahatan. Istilahnya kamu tuh justru mengasihi orang yang jahat. Kalau di Islam, kalau seandainya kalian, kata Allah gini, kalau kalian mampu membalas setara, silahkan. Contoh, kamu tampar saya boleh kok tampar kamu, tapi mampu nggak saya menampar kamu, kualitas tamparannya sama persis seperti tamparanmu. Karena Allah sudah katakan bahwa kami ini lemah, kami ini gampang emosi. Ketika kita ditampar, tentu kita menampar dengan emosi. Bisa jadi kekuatannya melebihi tamparan kita. Maka di Islam diajarkan, lebih baik maafkan. Nah, kalau di Kristen beda. Bukan memaafkan, kamu baca nih. Makanya aku suruh tuh kamu baca kitab suci kamu dulu, Dek. Nih ya. Ini aku kasih kamu ayatnya. Kita tuh kalau bicara sesuai dengan data. Kamu baca dalam kitabmu Matius pasal 5, 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. 1. Dilarang melawan. Lalu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini perintah. Kalau kamu ditampar, kamu kasih lagi sebelahnya. Nah jadi kayak gini loh. Kalau memaafkan itu artinya kita tidak membalas, bukan berarti kita harus mengasihi. Karena mengasihi itu kan
Masa kamu dipaksa mengasihi orang yang sudah memperkosa ibumu? Ini kan bertentangan dengan naluri manusia. Apa iya kamu termasuk orang yang akan mengasihi orang yang telah memperkosa istri ibumu atau anak perempuanmu? Apa betul itu normal? Bertentangan atau sejalan dengan naluri? Baik, 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 baik. Jadi itu maksudnya logika ibu Rifa ini, bahwa kalau ada orang manusia ini yang ajaran Yesus itu mengasihi sesama musuhnya, jadi kalau biarpun dia istrinya itu diperkosa, kita mengasihi, kan gitu, ikut kan logikanya. Bukan, Tapi bukan kan logika saya, Dek. Itu ya saya tidak logika. menganalog. Bentar, Dek. Jadi kan di situ Jangan juga yang berbicara di ajaran sesuatu yang kasih tidak itu, saya ajaran kasih itu kan belum dikatakan kalau ada diperkosa istrimu, kan itu kan Ibu Rifa yang mengatakan bahwa Itu contoh kalau kasus, contoh, Febri. ya saya kasih contoh juga, kasih contoh juga dong. Kalau Ya, istri kita silakan. diperkosa contohnya, apakah kita juga mengasihi yang memperkosa istri? Secara logika tidak mungkin juga. Tapi kan ajaran Yesus itu benar-benar menguji orang yang taat sama dia. Kan itu sebenarnya poinnya Ya udah, menurut saya. sekarang untuk menguji ketaatan kamu, kalau kamu misalkannya sebagai orang yang taat, kalau istri kamu diperkosa, kamu mengasihi orang yang memperkosa itu. Tentu saya juga nggak merasa begitu. Tapi kan itu yang paling Berarti taat ajaran bertentangan Yesus dengan itu, ya. dengan naluri kamu sebagai laki-laki. Tapi kalau saya Menurut meroli kamu juga, normal nggak? Bentar, nanti. Menurut kamu normal nggak? Kamu laki-laki, istrimu diperkosa, kamu cuma ngeliatin, tidak melawan. Terus kamu kasihi lagi yang memperkosa. Menurut kamu tuh kamu normal atau gila? itu nggak mungkin juga. Nah itu yang disuruh. Kok nggak Ih, mungkin? tapi Yang kalau disuruh itu mengasihi kok. musuhnya itu kan dalam arti kita Aneh nih orang. mendoakannya. Kan di situ kan mengatakan kasihlah Ya musuhmu. makanya. Itu membawa Kan gini. berdoa. Iya, membawa jangan mendoakan. Tapi bila Febri, secara Febri diam sedikit dulu. fisik, ya, gimana? Febri, saya tuh sudah 6 tahun diskusi dengan orang Kristen. Jangan kamu jelaskan apa-apa yang saya sudah bosan dengarkan. Saya fokus kepada yang saya tanyakan. Saya tanya sama kamu nih sekali lagi nih. Ketika di kitab kamu tertulis, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Saya mau mau konfirmasi dulu nih. Kamu kalau istrimu diperkosa, kamu melawan nggak orang yang memperkosa istrimu? Atau kamu diam aja? Hah? Gimana? Kalau istrimu diperkosa di samping kamu, kamu melawan nggak pemerkosa istrimu? Iya, melawan dong. Berarti ajaran Yesus itu tidak berlaku dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia manapun. Baik, Tidak sejalan ya, dengan ya, naluriah. Iya, jadi Tuh, gini, itu nggak kan relevan istilahnya. itu kiasan yang dia Makanya aku bilang kamu mengatakan bahwa penyesat kalau mengatakan bahwa ajaran ini ajaran benar karena bertentangan dengan nalurimu sebagai nggak pria. mungkin kita sesat. Soalnya kita Loh. itu mengerti. Arti sesat tahu nggak? Arti sesat. Sesat itu adalah ajaran yang menyimpang dari naluri, dari akal sehat, dari hati nurani. Di sini diajarkan untuk jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Saya tanya sama kamu, kasusnya apa? Seandainya suatu saat kamu menghadapi peristiwa kejahatan di mana istrimu diperkosa, maka saya bertanya, kamu akan ikuti nggak perintah Yesus? Sebenarnya itu bukan masuk ke situ sih. Dia ini Itu loh. kepentingan penjajah, Dek, untuk menjajah Iya. negara-negara, untuk jangan lawan gitu. Iya, cuman kita minta konsistensi dia gitu loh. Aku cuma pengen nunjukin Benar dia sih. ini konsisten Yang nggak. dibilang siapa tadi Bang Mesias itu ya? Jadi itu Nah, jangan sebenarnya melebar dulu. Aduh, jangan melebar dulu. masalahnya itu. Saya tidak peduli dulu Ya, yang lain. benar. Saya mau kamu konsisten. Iya, Menurut saya, tadi saya contoh-contohnya tanya, jangan kok bawa contoh baru. Contohnya sudah saya bawa. Kalau Yesus mengatakan jangan melawan orang jahat kepadamu, berarti Yesus melarang kan kamu melawan orang jahat kepadamu. Kamu bisa ikuti nggak ini? Bagi yang mengikutinya, Kamu bisa ikuti nggak? Saya tanya, kamu bisa kalau mengikuti saya nggak nggak? bisa mengikutinya. Ya Tapi udah, contohnya- kalau gitu kamu tapi kalau akui contoh, ya, ajarannya. kan di Aduh, situ ini nggak ada orang. contohnya. Jadi Saya kan yang Udah musuh di ribet. peperangan, Ini ya kan nggak mungkin gini, juga. gini teman-teman ya. Orang munafik itu orang yang sok-sokan di depan kita mengatakan saya pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Saya mengikuti semua ajaran Yesus. Tapi ketika kita bawa, kamu ngikutin nggak ajaran Yesus ini? Kalau seandainya kamu, kan di situ konteksnya apa? Kalau kau dijahati. Kalau dijahati itu kasusnya bisa beragam. Kau yang diperkosa misalkannya. Diperkosa kau sama Edis. Kau lawan nggak Edis? Atau istrimu diperkosa sama Saifuddin Ibrahim. Kau lawan nggak?
Keteteran kau menjawab karena kau tahu kau tidak mampu melakukan itu. Makanya bagaimana mungkin Tuhan mengajarkan ajaran yang tidak mampu dilakukan oleh manusia? Ini namanya ajaran sesat. Karena ajaran yang benar itu tidak merugikan penganutnya dan tidak merugikan orang lain. Kecuali Tapi kalian ajaran mengakui. tidak merugikan penjajah kok, Dek. Ini memang kan agama Nah, ini penjajah. ajaran ini merugikan penganutnya, Kak. Iya, Jadi penganut, penganutnya tapi penjajahnya dirugikan enggak. gitu loh. Ya kalau penjajah nggak dirugikan. Jadi orang-orang jahat, kan aku udah bilang ajaran Kristen ini berpihak kepada kejahatan, bukan cuma penjajah loh. Semua orang jahat itu sangat beruntung menjadi Kristen. Ingat ya, seluruh orang jahat itu beruntung menjadi Kristen. Karena hanya di Kristen lah orang jahat itu masuk surga walaupun tidak berbuat baik. Tapi ketika korban yang beragama Kristen, istri ditabok suami, boleh nggak minta cerai? Nggak boleh. Kamu istrimu diperkosa, boleh ngelawan nggak? Nggak boleh. Kalau ditampar gimana? Kasih yang sebelah. Itu perintah loh. Makanya aku bilang, ajaran sesat itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan naluri akal hati nurani. Kalau ada ajaran Tuhan yang bertentangan dengan ketiga hal ini, perlu dipertanyakan nih psikologis Tuhannya. Maunya apa? Maunya manusia tersiksa. Betul tuh nih, sepakat kita. Ya udah Fabri, kamu kalau ngomong tuh sesuai dengan apa yang kita obrolin, jangan kemana-mana. Baik, Kita saya ikutin aja, terserah Uni aja. bukan Jadi, terserah saya, kamu kalau nggak bisa bantah argumen, kok jangan terserah dek. Yang saya tanya bukan, itu, kan itu kan kalau musuhnya, kamu, musuhnya dalam arti kan ambilnya kan istri orang. ya Tapi kalau kan kenapa suami istrimu bukan diperkosa, contoh- memang itu bukan ya, musuh contoh itu. yang lain lah. Ada-adanya. Lah, kenapa? Oke, saya kasih Iya. ke contoh yang lain. Ya, saya kasih contoh lain. Musuhmu, Motormu diambil. Orang yang mengambil motor itu musuh nggak? Musuh. Yaudah, kau melawan nggak kalau motormu diambil di jalan raya? Ya kan ada hukum Indonesia. Yang saya tanya, Lapor. kau melawan nggak berdasarkan ajaran? Berarti Iya kan kau kita nggak mengatakan melawan, bahwa jadi kita berarti laporin. Waduh, berarti kita teman-teman laporin. agamanya tidak bermanfaat untuk dirinya, Kan tapi kita dia nggak minta melawan tolong. dia, tapi kan kita Iya, melaporin dia. makanya aku bilang agamamu nggak berguna karena agamamu Ya tidak bisa udah, memberikan oke. solusi pada saat itu. Makanya aku bilang ini sesat. Jadi agama yang Aja- benar, diam dulu. Agama yang benar memberikan dari solusi. enam agama di Indonesia ya, yang paling benar siapa? Agama apa? Tidak ada agama paling benar. Agama itu Iya. benar. Jadi Iya. tolonglah ya, konteks diskusi kita ini adalah membuka cakrawala berpikir. Iya, Aku saya lagi nggak berpikir. diam dulu. Kalau kau berpikir dari tadi kau udah paham maksudku, Dek. Orang yang benar-benar berpikir itu orang yang nggak banyak bicara, tapi banyak didengarkan dulu, direnungkan dulu, baru ditanggapi. Ini kita dari tadi kemana? Dari penjajah, lari ke istri. Kau pula bawa minta contoh lain. Artinya kau tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ku bawa tadi. Itu bukti kalau kau nggak berpikir. Kalau kau berpikir dari tadi kau sudah berpikir tadi. Oh iya ya, masa Yesus suruh jangan melawan orang yang jahat? Gimana kalau istriku nanti dicabuli orang? Masa aku nggak boleh ngelawan? Berpikir di Kan ada situ. hukum. Ada hukum. Ya, Soalnya masalahnya kita nggak kalau lawan dia hukum, loh. Kita oke. nggak menyendiri. Ya, Kita iya. Hukum negara lebih tinggi daripada hukum Tuhanmu berarti. Tuh kan? Berarti teman-teman, Kalau hukum hukum Tuhan negara yang dibuat oleh manusia lebih tinggi dan lebih punya solusi ketimbang hukum yang dibuat oleh Yesus sebagai Tuhan. ya selama kita di Indonesia ini kita menaati hukum juga, ya kan? Nah, kalau kau di Indonesia mentaati hukum, ketika Tuhan kau jangan melawan, pemerintah suruh lawan, berarti kau lebih mengikuti pemerintah daripada Tuhanmu. Nah, ini aku bilangkan pada akhirnya Tuhannya nggak diikuti teman-teman. Munafik, Iya, berarti kau boleh, nggak apa-apa. Berarti ini dia lebih kitab sucinya KUHP daripada Bible. Iya, jadi kitabnya itu gini, berarti hukum yang lebih memberikan solusi bagi mereka adalah hukum buatan manusia, bukan hukum datang dari Tuhan. Makanya aku bilang ini ajaran sesat. Lebih hebat manusia loh. Manusia bikin hukum lebih ada solusi loh. Masa lebih hebat manusia berpikir daripada Tuhan? Emang Tuhan nggak tahu kalau kamu akan menghadapi permasalahan kayak gini nanti? Hukum negara kita aja sebelum terjadi aja manusia udah tahu loh. Nanti siapa yang memperkosa masuk penjara sekian tahun. Kalau membunuh nanti hukum mati. Bayangkan loh, manusia aja bisa bikin hukum untuk mengatur negara. Lah Tuhanmu hadir ke dunia udah kasih buku kitab suci ternyata nggak berguna buat mencarikan solusi untuk hidupmu. Artinya ini yang aku bilang ajaran sesat. Makanya aku bikin judulnya Oten Penyesat. Kalian tuh penyesat, kenapa? Penyesat. Kalian enggak ini loh, Dek, penyesat itu gini, Dek. selama kita tidak menyakiti orang, kita menyesat. Oke, baik. Kok nggak menyakiti orang? Dengan kau tidak melawan bini kau diperkosa, kau sudah menyakiti bini kau, nggak ada guna kau jadi laki. Memang saya harus melawan itu, Bu. Kan udah bilang, kita Berarti kan di kau dunia menentang. ini.
Oke, berarti kau melawan kalau orang jahat kepada Itu kan kau. itu belum dia Iya sih, belum betul. mengatakan secara detail itu bahwa istri kita yang diperkosa, itu belum. Orang jahat Itu kan di situ musuh, secara musuh, umum. Iya, Iya. jadi kita Jadi artikan orang yang lain aja. Yaudah, kalau kau diperkosa sama Edis, Edis musuh kau atau kawan kau? Ngapain dia perkosa saya? Lu ngapain dia kau itu tanya dia mantan memperkosakan? Edis. Saya tanya. Iya, nggak mungkin Kan juga saya dia tanya, memperkosa loh kok saya. nggak mungkin? Kok nggak mungkin? Itu kan logikanya. Kok nggak mungkin? Menggiring Kau tahu logikanya kisah begitu. kau tahu kisah Reinhard Sinaga? Nggak tahu. Ini nih orang-orang yang sok-sokan nih. Kubacakan berita tentang Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga loh yang memperkosa laki-laki di luar negeri. Aku bertanya bagaimana korban Kawannya Reinhard si Sinaga Edis itu? ya? Yang di Inggris. Iya, kalau iya dia nih, aku kasih data ya. Oh, dia pernah perkosa Rain. Edis sih. Sekarang Edis perkosa lu, Bang. Nggak gini aja, LGBT itu gimana kawinnya gitu aja ditanya sama dia. Enggak, jangan kemana-mana. Aku nggak mau bahas LGBT, aku mau bahas ini. Nih aku nggak mau lari kemana-mana. Tolong jangan ganggu dulu ya. Dengar baik-baik ya. Reinhard Sinaga, ku bacakan kepadamu kasusnya. Febri, kau bilang nggak mungkin kan? Kau yang membatasi dunia ini loh, seolah-olah kau adalah Tuhan. Bayangkan, aku hanya membawa contoh kasus. Pelecehan seksual, pelaku kejahatan seksual, kekerasan seksual atau pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh Reinhard Sinaga. Nih, Reinhard Tambos Maruli Tua Sinaga, lahir tanggal 19 Februari tahun 1983, adalah pelaku kejahatan seksual yang berasal dari Indonesia yang didakwa atas 159 pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria yang dilakukan di Manchester, Inggris. Pertanyaanku sama kau, kalau kau bilang nggak mungkin, Iya. apakah korban Reinhard Sinaga ini boleh melawan kalau dia diperkosa Reinhard Sinaga? Kau jawab pakai agama, bukan pakai hukum. Kalau pakai hukum itu bukan agama. Inilah orang kalau bahas Enggak. agama bawa ke hukum. Boleh nggak melawan itu laki-laki yang diperkosa Reinhard Sinaga? Boleh. Boleh melawan. Bagaimana pendapatmu tentang Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu? Mana yang betul? Kau atau Yesus yang betul ini? Gimana? Jangan melawan yang menjahat kepadamu. Lihat teman-teman, itu tema kita dari tadi teman-teman. Iya. Tema kita dari tadi adalah kitab sucinya yang mengajarkan untuk tidak melawan. Dalam Matius pasal 5:39, jangan kau melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Itu perintah Tuhanmu loh. Iya, perintahnya itu Tiba-tiba menampar. ketika kau waktu kok menampar, Kan itu jangan gak ada. bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa kan menampar tadi. Oke, Bukan jangan dia. melawan orang yang jahat kepadamu. Memperkosa itu perbuatan jahat nggak? Ya nggak tahu. Memperkosa jahat lah Nggak itu. Jahat. tahu dia. Jahat. Nggak Jahat tahu. itu. Nah, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Masa kayak dia nggak jahat karena dia rasain enak kalau nikmat ya, Bang ya. Itu jahat itu. Itu dinikmati, Nah. nggak jahat. Jadi gini loh, kau Kejahatan sedang itu. membicarakan hal. Ya udah, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Perbuatan jahatnya memperkosa. Kenapa kau nggak mau itu dianalogikan? Maka aku tanya, Iya, memang ketika harus kau itu tuh. diperkosa, ya saya tanya. Harus Di dilawan sini kan itu. dia bilang, loh, Iya. Tuhan kau bilang gini loh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Mana yang betul ini, kau atau Tuhanmu? Ya memang ajaran Yesus kayak gitu. Tapi Ya kan udah. secara hukum kan itu Enggak, nggak saya bisa. lagi nggak bahas hukum. Hukum itu bukan Iya. ajaran Tuhan. Saya bicara ajaran Tuhan di agamamu, ya. Iya. Kalau bahas hukum Kalau- mah kampain. Kalau Emang ini Edi komal Sinaga, politik. Edi Sinaga, kalau Rena Sinaga jahat. Kalau Edi Sinaga kamu mau balas nggak, Bang? Balas lah itu memang kejahatan. Tidak Nah. tidak Kamu itu. selalu di komalnya Edis. Di komalnya Ya. Edis. Edis siapa? Diam. Ya, bentar. Febri, teman-teman, saya tidak mau capek dengan kawan kita Febri yang tidak mau jujur ya. Dia tidak mau jujur, dia tidak mau menggunakan akalnya. Ya sudahlah. Karena Allah sudah mengatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi Febri. Karena Febri mengingkari akalnya, mengingkari hati nuraninya, berbelit-belit ketika ditanya, maka dia tidak akan pernah beriman teman-teman. Karena memang
orang-orang seperti Febri ini orang-orang yang sudah terdoktrin, yang penting benar. Walaupun pada akhirnya dia membaca sendiri di kitabnya, Tuhannya melarang untuk berbuat jahat, tapi dia sadar bahwa itu tidak naluriah. Nah, makanya saya katakan, ajaran yang tidak mengikuti naluri manusia, human being ya, itu pasti sesat. Tidak mungkin Tuhan sekeji itu mengizinkan orang tertindas. Seperti itu. Gitu Febri ya, saya nggak mau berputar-putar. Kalau ada tema lain silakan angkat lain. Capek kita berputar-putar di situ. Ada pertanyaan nggak Febri seputar agama Islam? Silakan bertanya aja. Iya. Jadi udah clear tadi itu ya. Udah anggap aja lah clear ya. Iya. Soalnya susah kita membedah itu. Memang bagi Bukan manusia susah membedah, juga susah kalau mengikutinya jujur. gitu. Susah juga Bukan kita susah mengikuti, Iya. Dek. Susah jujur mengakui kalau itu ajaran nggak masuk akal, Dek. Tapi kan Udah lah, nggak konsepnya itu usah harus dibahas kita lagi, dengar. Dek. Itu makanya Febri, juga kita Bang Febri, sebenarnya susah. kalau pakai sabun ini sih nggak susah sih. Dicorok-corok pelan-pelan. Bang, Waduh, Bang. itu Kak. memang kamu itu orang nggak beradab. Udah, juga Febri, dia orangnya. Aduh, Febri, kita bahas yang lain. Kamu saya izinkan bertanya saja tentang agama saya ya. Kita lagi nggak bahas yang Coba, lain. oke. Intinya saya sudah berusaha untuk men-trigger akalmu, Baik. tapi kamu tidak memfungsikannya. Silakan. Itu urusanmu Tapi- aja, itu bukan urusan saya. Oke, saya mau nanya juga. Nabi Isa itu di Al-Qur'an, apakah orang sosoknya gimana juga itu? Kalau Nabi Isa di Al-Quran itu orang yang jujur, tidak pernah mengaku Tuhan, mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Dan dia adalah anak yang dari wanita suci yang tidak bersuami, yang memang mengajarkan untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Seperti itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa bukan orang yang gampang berkata-kata kasar. Lebih suci ya. Semua Nabi itu suci karena mereka itu dijaga oleh Allah. Baik. Jadi nabi terakhir yang datang ke bumi ini nabi apa? Nabi Muhammad SAW. Terus di akhir zaman nabi apa yang datang? Nabi Isa itu bukan datang membawa risalah lagi, tapi bukan, dia bahkan enggak, nanti. maksud saya bukan Nabi Isa. Oh, maksud saya kalau itu Nabi Isa. Oh. Jadi ada berapa nabi? Nabi terakhir itu atau nabi apa nanti itu? Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Jadi itu Isa datang ke akhirat, dia bukan nabi. Dia bukan datang membawa risalah kan, makanya kamu kalau saya ngomong tuh dengerin apa sih? Kamu ngerti arti nabi nggak? Iya. Kamu ngerti Oke. arti nabi? Oke, yang diurapi. Siapa bilang? Itu bukan nabi, tapi itu Mesias. Makanya kamu tanya dulu. Nabi. Nabi itu sih Dari- kalau menurut Bible kami itu yang mukjizat Tuhan. Dia bisa dituntun sama Tuhan, bisa membuat suatu Ini mukjizat. turun ya, sakit perutku ketawa aja dari tadi dengerin nggak nambah ilmu dari dia tambah goblok awak dengerin. Ya turun aja bang. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Gini bang, Ya, saya turun. gini Febri, begini ya Febri. Kamu itu tidak mengerti arti nabi, dalam kitabmu sendiri juga kamu nggak paham. Kalau kamu jujur, akui Nabi saja lah. yang sama kami itu, nabi yang sering kami dengar itu nabi-nabi kami, nabi-nabi yang di Bible itu mempunyai mukjizat dari Tuhan. Nabi palsu juga punya mujizat, Febri. Makanya kamu tuh ya Allah, kamu kalau ingin tahu bagaimana nabi, Nabi dalam palsu perspektif, di Bible kami ada nggak? cobalah banyak mendengar dulu, Febri. Kalau kamu mau Baik. mendebat saya tuh nggak layak kamu debat. Kenapa? Karena kamu tuh nggak belajar. Pendetamu aja tuh nggak bisa membantah kata-kata saya loh. Kok kamu pula mau mendebat? Udah nggak ngerti mau mendebat lagi. Kalau Febri kamu orang yang jujur, orang yang betul-betul ingin tahu, apa salahnya kamu turunkan egomu dulu loh. Saya tuh udah 6 tahun loh mempelajari kitabmu loh Febri. Tapi saya bukan orang yang sotoy juga, ngaku-ngaku lebih hebat dari kamu. Saya bahkan dengan legowonya saya terima kamu ngomong apa dari tadi. Tapi kamu gak berusaha, sejak kapan ada nabi itu bermukjizat? Kamu tahu nggak? Nabi palsu di kitabmu juga bermukjizat. Artinya nabi itu bukan mukjizatnya itu yang dilihat sebagai nabi, tapi nabi itu adalah orang-orang yang membawa firman Tuhan. Buka Bilangan pasal 12 ayat 6. Jadi kalau kita mau bicara tuh pakai data gitu loh. Bawa data, Dek. Kalau saya tuh pakai data kitabmu, kamu buka Bilangan pasal 12 nomor 6. Nih, saya tunjukkan. Sekarang heran sama kalian tuh, saya lebih ngerti loh.
Masa kamu, ini baru konteksnya bicara tentang nabi. Nih, kamu perhatikan nih, catat ayatnya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan atau berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu definisi nabi. Apalagi definisi nabi? Kudus. Lukas pasal 1 nomor 70. Semua firman Tuhan disampaikan melalui mulut nabinya yang kudus. Apalagi definisi nabi? Menyampaikan firman Tuhan seperti Musa. Apalagi definisi nabi? Harusnya menjadi tauladan. Apalagi definisi nabi? Menyelamatkan manusia menjadi jalan menuju kepada Tuhan. Mana datanya itu? Semua ada di kitab kamu. Kamu membawa definisi nabi berdasarkan pendapatmu sendiri yang gak ada dalilnya. Sejak kapan definisi itu? Nabi itu haruslah bermukjizat. Bukan begitu definisi nabi, karena nabi palsu pun bermukjizat. Jadi kalau bicara itu adekku, pakailah Biblemu, adekku yang ganteng. Kamu tuh masih hidup, masih muda. Silahkan kamu jadi Kristen gak apa-apa, tapi mbok yo jangan ngeyel. Kalau nggak ngerti jangan jelasin. Kalau nggak tahu mending nanya. Kan udah bilang dari tadi, mending kamu bertanya. Nah, kita masuk konteks nabi dalam Islam. YSR, Muslim dan Muslim. Oten, di-mute dulu ya brother ya. Saya fokus ke Febri dulu. Nanti sekitar 5 menit lagi saya kasih kamu waktu. Nah jadi Febri, silakan kamu bertanya lagi nih. Nabi dalam Islam itu bisa dari kata an-naba. Siapa? Apa an-naba? An-naba itu adalah berita besar. Maka para nabi adalah orang-orang yang membawa berita. Berita apa? Berita dari Tuhan untuk dirinya sendiri. Nanti kalau dia sudah diutus, dia bukan nabi lagi, bukan hanya sekedar nabi. Jabatannya jadi naik, jadi rasul. Maka dalam Islam, setiap rasul pastilah nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Itu, dan dua term ini adalah term yang ada di Al-Quran. Nabi Muhammad itu nabi penutup para nabi. Nabi Isa nanti turun bukan menjadi nabi, bukan menjadi rasul, bukan membawa risalah kerasulan, tapi jabatan kenabiannya kepada Bani Israel itu tetap ada. Dia tidak menjadi nabi kepada kami, karena nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Maksudnya gini loh, dia nggak datang-datangin saya terus ngajak saya sesuatu yang baru lagi, bukan. Bahkan dia nanti mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dia menjadi orang biasa, bahkan nanti pun dia tidak menjadi imam. Bahkan yang menjadi imam sholat nanti itu kalau seandainya yang di dalam riwayat hadis kami itu Imam Mahdi. Justru dia yang sholat mengikuti sholatnya Imam Mahdi. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Karena para nabi itu seandainya mereka dihadirkan kembali zaman Nabi Muhammad, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad. Gitu. Bukan berarti dia nabi-nabi terakhir terus tiba-tiba dia membawa risalah lagi, bukan. Tapi status dia sebagai nabi tidak dihilangkan. Nabi kepada Bani Israel, bukan untuk seluruh alam. Capek ya. Udah Febri, kalau daripada banyak bicara mending bertanya aja. Iya. Oke, saya terima. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kita lemparkan ke Bang YSR. Boleh? Kamu standby dulu ya Febri. Ya, teman-teman tidak perlu diposting ulang atau tap-tap layar karena akun ini nggak apa-apa penontonnya sedikit karena akun ini telah dibatasi. Jadi percuma di tap-tap layar, dia tidak akan di FYP kan oleh TikTok, tidak akan dinotifikasi karena dia sudah dibatasi 3. Oke, YSR, agamanya Kristen ya. Nah, kesini mau menjelaskan atau mau bertanya? Makasih Ton. Mau nanya masalah Nabi tadi. Makasih Bang Silakan. Ton. Kasih. Apa Isa sama Yesus itu sama? Oke, aku ada 2 jawaban ya. Sebenarnya yang dibicarakan orang Yahudi, yang dibicarakan orang Kristen, yang dibicarakan orang Islam tuh satu orang. Maksudnya ke satu orang. Paham ya? Sebenarnya yang kita bicarakan satu orang, yaitu Isa, Yeshua. Tapi perspektif
perspektif kita tentang orang ini berbeda. Yahudi mengatakan dia nabi palsu, Yahudi mengatakan dia dari Belzebul, Yahudi mengatakan dia anak haram. Kristen mengatakan dia anak Tuhan. Kami diberitahukan oleh Allah bahwa dia adalah Rasul, bukan anak haram, anak yang penuh dengan kemuliaan, wajihan fi dunya wal akhirat. Dan dia mengajarkan ajaran yang sama seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Paham ya? Kalau nggak paham coba elaborasi lagi, perdalam lagi pertanyaannya. Ya, kan saya bingung. Orangnya sama tapi kisahnya beda gitu loh nih. Memang iya. Saya jadi anggaplah bahasa kasarnya jadi bingung. Bingung. Gitu nah. Iya. Dimana orangnya satu, Ceritanya banyak. sejarahnya ya ceritanya banyak dua gitu. Jadi saya bingung yang mana yang benar. Nah. Yang mana yang benar bagi saya gitu. Ini saya minta tolong, minta jelaskan gitu nih. Ya, maka abang itu dikasih Allah kemuliaan, punya akal dan hati nurani. Pergunakanlah kedua hal ini untuk menimbang. Jadi kalau dalam ranah dunia akademik itu ada namanya rasio. Rasio itu adalah pertimbangan akal. Maka abang ujilah sumber pengetahuan tentang Yesus. Mau kita uji bersama? Bisa Umi. Oke. Kitab yang abang bilang suci, Bible, itu didapat dari siapa bang? Dari saya, dari leluhur juga tuh nih. Bukan itu. Maksudnya tuh sumbernya dari orang apa? Orang Yahudi kah? Orang Arab kah? Orang Yahudi kan? Iya. Aku pelan-pelan banget ya supaya abang mengerti nih. Iya. Nah abang tahu nggak kata Yesus, kata Nabi Muhammad, kata Allah, bahkan kedua agama dan bahkan kita sepakat dalam kitabnya orang Kristen sekalipun, orang Yahudi itu punya sifat tegar tengkuk, ular beludak, penipu dan munafik. Tahu itu? Tahu? Iya. Tahu? Tahu. Musa dikhianati, Yesus dikhianati. Artinya mereka adalah orang-orang pendusta, ular beludak. Nah, Anda dapat informasi tentang Tuhan dari mereka. Nah, menurut Anda bisa dipercaya nggak informasi dari mereka itu tentang Tuhan? Belum pasti Sikat. Umi. Nah, maka Anda harus menguji, bener nggak? Nah, saya gini Uni, saya minta nasihat lagi Uni. Saya juga bingung. Masa Tuhan manusia gitu kan? Saya pikir untuk saat ini kan bagi pribadi saya Uni. Ya karena itu tadi. Sampaikan oleh orang-orang yang mencoba untuk menafsirkan kitab yang Anda pegang. Padahal kalau kita jujur mau mengatakan Yesus tidak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Yesus itu mengakuinya apa? Sebagai nabi. Seorang nabi tidak akan dihargai di tempatnya. Berarti dia mengaku nabi dong. Sebagai rasul. Kehidupan kekal hanya mengikuti hanya mengenal Tuhan yang Tuhan satu-satunya, yaitu Bapa di surga, dan mengenal aku yang diutus. Yohanes 17 ayat 3. Mengaku siapa lagi? 81 kali dia mengaku anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Iya. Nah, bahkan abang lihat nih, antikristus itu siapa? Barang siapa yang tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia, itu antikristus. Tahu ayatnya nih, 1 Yohanes pasal 2 nomor 7. Iya. Jadi kalau Anda pun misalkannya pegang Bible, Anda pegang Bible nih, taruhlah kita anggap dia benar. Maka apa yang diajarkan Yesus itu masih sejalan dengan Islam. Yang diajarkan pendeta yang bertentangan karena pendeta mengikuti Paulus. Yesus berkata, jangan menyangka aku datang membatalkan hukum Taurat. Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Efesus pasal 2 nomor 15. Jadi seluruh umat Kristen ini cuma ngaku-ngaku aja pengikut Yesus. Tapi sebenarnya secara ajaran orang Kristen itu justru menunjukkan keingkarannya kepada Yesus. Yesus berkata, Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Dengarkan Bani Israel. Sesungguhnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Echad.
Echad itu artinya apa? Tunggal, satu, satu-satunya. Bahkan dalam Yesaya pasal 43 ayat 10 ya. Sebelum engkau tidak ada lagi yang tidak ada Tuhan yang dibentuk dan sebelum aku tidak ada yang dibentuk, setelah aku juga tidak ada. Tiba-tiba di abad pertama ada Tuhan yang dibentuk. Jadi Tuhan perjanjian lama mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Nah, di Kristen, kenapa orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan? Karena ada konsili tahun 325. Yang mengadakan konsili siapa? Orang yang tidak kenal Yesus, yang bernama Athanasius. Siapa dia? Mantan penyembah pagan. Kalian, bapak-bapak gereja kalian kan mantan penyembah pagan, rata-rata kalian ikuti mereka. Andai kalian betul-betul mengikuti Yesus seperti yang Yesus katakan, pasti kalian sudah Islam. Yesus berdoa kepalanya sujud ke bawah. Yesus bersunat, Yesus nggak makan babi. Yesus menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tuhan itu tidak bisa dihampiri, Tuhan itu tidak terlihat. Makanya saya katakan oten penyesat. Kalian menyesatkan ajaran Yesus. Andai Anda ini benar-benar mengakui pengikut Yesus, maka Anda harusnya menjadi Islam. Karena Yesus pernah berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup menerimanya. Aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong lain. Seorang penolong lain, yaitu disebut dengan roh kebenaran. Siapa yang dikatakan roh kebenaran? Satu-satunya nabi yang bergelar Al-Amin ya cuma Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah berbohong. Seperti itu saudaraku. Gini Uni, kalau setelah kan habis Isa kan Nabi Muhammad yang diutus. Habis itu ada lagi ya Nabi ya Uni. Tidak ada, karena Nabi Muhammad itu khataman nabi, penutup para nabi. Yang sekarang ini kan saya sering dengar-dengar di koma ada yang aku nabi-nabi, kayak kan saya baru Luga. Iya itu Tamunan. memang nabi ya, gayanya mungkin meyakinkan. Bingung saya, ini manusia jadi nabi lagi. Maka saya Makanya baca-baca. Anda kalau ingin tidak tersesat dengan keyakinan Anda, sudahlah percaya kata Yesus aja. Nggak usahlah percaya sama Nabi Muhammad dulu. Cukup percaya Yesus aja. Nanti kalau Anda betul-betul konsisten percaya sama Yesus, Anda akan jadi Islam pada saatnya. Anda sendiri yang akan memilih Islam nanti. Karena seluruh ajaran Yesus itu sejalan dengan ajaran Islam. Iya Uni. Jadi Uni, kalau Yahudi kan saya baca-baca gitu sedikit nih, saya tidak mendalami juga Uni. Kan kayaknya sama Islam Yahudi dulu kan, setelah itu kan pengajarannya hilang, lalu kembali ke Islam lagi, sama ajarannya. Bukan kan seperti itu, bukan. Begini, saya kasih tahu ya. Iya Uni. Nabi Musa alaihissalam itu mengajarkan hal yang sama seperti yang diajarkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Apa itu? Dalam Al-Quran dikatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimus sholat artinya diperintahkan untuk sholat dan berzakat. Innani anallahu la ilaha illa ana, ini perkataan Allah kepada Nabi Musa yang mengatakan bahwa akulah Allah Tuhanmu. Ya, fa'budni, sembahlah aku. Artinya baik Nabi Musa, baik Nabi Isa, baik Nabi Muhammad itu mengajarkan ajaran yang sama, yaitu menyembah kepada Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang tidak berwujud, transenden, beyond logik, tak berbentuk, maha mulia, maha menciptakan, cukup berfirman, jadilah apa yang dia ingin jadikan. Inilah Tuhan yang benar. Nah, masalahnya adalah orang-orang Bani Israel ini juga adalah orang-orang yang banyak mengingkari Nabi Musa. Terbukti dengan mereka menyembah kepada Baal dan Molok. Kemudian mereka mengaku-ngaku pengikut Nabi Musa, tapi sebenarnya mereka tidak mengikuti Nabi Musa. Nah, hal ini bisa kita lihat ketika Yesus berkata kepada orang Farisi dan Saduki. Coba kamu baca dalam kitab Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40. Apa kata Yesus? Bapamu Abraham, tapi kalau memang bapamu Abraham, kamu tidak akan melakukan kejahatan yaitu ingin membunuh aku. Maka iblislah yang menjadi bapakmu. Sebenarnya ciri-ciri orang yang mengikuti ajaran Musa, dia tidak akan melegalkan pembunuhan karena dalam 10 hukum Taurat tidak boleh membunuh. Tapi coba perhatikan orang Yahudi, mereka ingin sekali membunuh Yesus. Padahal Yesus tidak pernah salah.
Siap, Bang Ton. Terima kasih banyak supportnya Bang Ton. Sehat selalu ya. Semoga Allah tambahkan ilmunya, perkuat akidahnya, dan bermanfaat buat agama Islam Bang Ton. Semangat terus berjuang di jalan Allah Bang Ton. Semoga kita diridhoi oleh Allah. Makasih Bang Ton. Jadi Bang YSR, kalau Anda betul-betul mencari kebenaran itu ya Bang, ciri-cirinya konsisten, sesuai apa yang dibicarakan, sesuai dengan kenyataan. Yang selanjutnya, kebenaran itu tidak mungkin bertentangan dengan naluri. Anda tadi simak diskusi dengan Febri tadi. Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Tapi secara naluri itu tidak bisa dilakukan. Kayak mana kita mau berdiam diri ketika anak kita diperkosa? Ini kan tidak naluri ya. Maka ajaran yang benar adalah ajaran yang mengcover hak seluruh orang. Nah, Islam ajarkan begitu. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Tapi jangan melampaui batas. Nah, itu diperintahkan adil. Nah, ini perintahnya. Tapi kalau di Kristen, ajaran kasihnya kayak mana? Nggak ada kejelasannya. Nah, jadi kalau Anda betul-betul ingin mencari kebenaran dengan tenang dan betul-betul mengikuti kaidah berpikir yang logis, maka tidak mungkin kebenaran itu bertentangan dengan akal. Katanya Tuhan satu, tapi tiga. Katanya tiga, tapi satu. Mana yang betul? Nah, pada akhirnya terbukti bahwa semua tulisan-tulisan tentang Yesus itu mustahil Yesus ajarkan. Seperti itu. Jadi kalau ingin tahu mana yang benar, mana yang salah, ya uji kitab sucinya, Bang. Ya gini nih, boleh nggak nanya lagi nih? Boleh, Bang. Saya kan nggak sering-sering juga baca itu, tapi ada yang beda bagi saya gitu nih. Tuhan sama Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Kenapa jadi Tuhan gitu nih? Sedangkan di Alkitabnya kan Tuhan gitu nih. Minta tolong dijelaskan itu nih. Jadi kalau kata Tuhan dan Tuhan itu adalah kata hiperkorek atau kesalahan atau salah sebut, keliru. Tadinya itu kata Tuhan. Kata Tuhan ini dipakai untuk manusia. Atau kalau dalam bahasa Yunani-nya ada Kyrios. Kyrios ini merujuk kepada orang-orang yang memiliki hak, seperti pemilik keledai disebut Kyrios, pemilik pemelihara. Padanan bahasanya dalam bahasa Arabnya itu kayak roba gitu. Bukan berarti harus Tuhan, tapi Tuhan boleh dipanggil sebagai Robbun. Kenapa? Karena dia pemilik langit dan bumi, Robbul Alamin. Harus ada idofa, ada kata sandarannya. Nah, kayak kamu nih, kamu bapak. Bang Mesia bapak. Nah, pertanyaannya kamu bapak apa? Kamu nggak punya anak, tapi aku bisa dipanggil bapak. Oh, ternyata kamu bapak kepala sekolah. Bapak, ternyata kamu bapak kepala sekolah. Nah, Bang Mesia ini bapak apa? Bapaknya para janda misalnya. Karena dia dipanggil bapak sama janda-janda. Jadi bapak itu bapak apa dulu? Kalau Bang Mesia ini bapak janda misalnya. Kalau kamu bapak kepala sekolah atau bapak presiden. Jadi ada bapak apa? Gitu. Nah, jadi Yesus itu kurios apa? Dia kurios bukan kurios alam semesta. Tapi dia Kyrios umatnya. Dia adalah pemimpin, pemelihara, penjaga umatnya. Seharusnya begitu, karena setiap nabi itu adalah pemimpin bagi umatnya. Seperti itu. Iya. Mungkin saya harus belajar lagi, Om. Dari kecil ya Kristen ya, Bang? Abang dari kecil Kristen ya? Tapi tidak taat-taat benar juga, Om. Tidak sering baca. Keluarga semua Kristen? Iya. Jadi imani aja itu. Asal orang mana, Bang? Asalnya orang mana? Pontianak. Oh, Pontianak. Keturunan Cindo ya, bukan? Sedikit. Sadarnya kagak lah. Jadi gini loh Bang, sebentar Bang ya, sedikit saja. Coba Abang pelajarin itu Biblos, dibaca lagi. Nanti tambah bingung lah Bang. Maksudnya? Dibaca aja. Nanti akan di Biblos itu bawa kan tunjukkan jalan Abang, jalan yang benar Bang. Malah disuruh tambah bingung orang sama Bang Messi ini. Kasihan kita. Abangnya udah bingung ditambah lagi bingung dengan Iya. suruh baca Bible. Kan kalau saya nanya-nanya biasanya katanya jangan terlalu banyak nanya, imani saja gitu. Sama pendeta gitu. Iya. Jadi Oh, apa disuruh baptis ulang ya.
Abang disuruh baptis ulang. Udah baptis ulang, Roh Kudusnya udah pergi gitu. Saya Gitu. maaf ya, untuk pribadi bukannya untuk menghujat apa-apa. Saya hampir sudah tidak percaya lagi Uni, makanya Uni saya mencari-cari yang benar itu nih. Jangan berhenti mencari ya Bang, karena kebenaran itu didapat dengan dicari, ilmu itu didapat dengan dicari. Iya. Nggak ada ceritanya Bang orang yang cuma tidur di kamar terus tiba-tiba kaya dan terus tiba-tiba dia pinter tuh nggak ada. Tidaklah sama pemahaman antara orang belajar dengan orang yang tidak belajar. Semangat belajar, mulai dari hal yang paling mudah yaitu dengan cara apa? Pertama membandingkan dulu kitab suci. Cari tahu nih ini kitab sucinya siapa ya penulisnya ya. Kalau Al-Quran itu Nabi Muhammad Bang, dan Al-Quran itu dilafazkan. Nah, mari kita uji Nabi Muhammad ini pernah nggak berbohong? Sebentar, Coba. Dek. Sebelum masuk ke Nabi Muhammad, kalau Yesus di orang Yahudi itu anak haram. Heeh. Kalau di Kristen itu anak Tuhan. Mm-mm. Kalau di Islam itu apa? Itu nabi ya Pak. Kalau Isa nabi ya di Islam ya Pak. Kalau di Islam Nabi Rasul. Jadi dia di Islam mulia, di Mulia. di Yahudi terhina. Gini. Salah. Di Yahudi dia terhina, di Kristen dia katanya dimuliakan, tapi saat bersamaan juga dikutuk. Ngerti ya? Di Yahudi dia terhina dengan totalitas. Di Kristen seolah-olah dimuliakan, tapi terkutuk. Di Islam ya betul-betul dimuliakan, nggak ada lagi terkutuk-terkutuknya, nggak ada kehinaan-kehinaannya. Iya. Jadi kalau yang disalib itu apa benar Yesus itu nih, atau katanya yang diserupakan itu nih? Kalau di Al-Quran yang diserupakan artinya ada orang yang dilihat seolah-olah Nabi Isa, padahal bukan, karena Allah membalas tipu daya mereka gitu loh. Allah memang saya tidak diberitahukan di Al-Quran dan di hadis siapa yang diserupakan, tapi yang jelas Allah mengatakan Nabi Isa itu tidak dikutuk di tiang salib, tapi justru diselamatkan. Nah orang Yahudi menganggap bahwa kami telah berhasil membunuh Isa, sama seperti ketika Namrud membakar Nabi Ibrahim. Kami telah berhasil membakar Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim nggak mati. Sama seperti orang-orang yang membuang Nabi Nuh. Kan Yesus berkata, tanda yang akan dilihat adalah tanda Yunus. Tanda Yunus itu apa? Yunus dibuang dari laut, dari kapal, seolah-olah dia dimatikan. Dia terlihat mati dimakan ikan. Wah, udah mati nih orang. Padahal dia selamat dalam perut ikan. Sama seperti itu. Nabi Ibrahim waktu dibakar sama Nimrud, dia kan seolah-olah kayak kebakar. Orang-orang pasti melihat, wah dia udah mati tuh, udah hangus. Padahal dia diselamatkan Tuhan. Sama juga seperti Nabi Musa yang dikejar sama Fir'aun. Wah mati nih, tenggelam ntar lagi nih. Ternyata diselamatkan. Kan seperti itu konteksnya para nabi. Mereka itu mengalami penderitaan, tapi di dalam penderitaan itu mereka diselamatkan. Mata kita melihat mereka menderita, tapi sebenarnya mereka sedang diselamatkan. Sama pada zaman itu orang-orang bodoh itu menganggap bahwa oh dia udah mati, dia udah kami salib. Padahal dia sedang diselamatkan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hebatnya gitu loh. Inilah hebatnya mereka. Nabi Muhammad berapa kali perang seolah-olah nggak bakalan selamat. Berapa kali Nabi Muhammad dengan sahabat itu yang menghadapi banyak orang. Jadi kalau dipikir secara manusia ya, dia pasti mati nih, dia pasti kalah nih. Tapi ternyata tidak. Dia diselamatkan terus. Nah, kenapa Nabi Isa agak berbeda penyelamatannya? Karena Nabi Isa itu memang membuktikan ketegar-tengkukan orang Yahudi. Kayak seolah gini ya kalau kita bisa menilai ya. Orang Israel ini kan tegar tengkuk banget. Jahat banget kan. Diutus Nabi dibunuh, diutus Nabi dibunuh, diutus Nabi dianiaya, diutus Nabi diolok-olok. Allah tetap sayang sama mereka. Saking sayangnya Allah berkali-kali diutus Nabi kepada mereka. Bukan berarti Allah tidak tahu mereka akan tegar tengkuk. Ini bentuk keadilan Allah aja. Sama seperti Fir'aun yang berkali-kali diajarkan, berkali-kali dikasih tahu. Nah, ini kenapa nggak bisa posting ulang? Karena dibatasi ya, ini dibatasi. Nah, jadi ketika orang Israel ini sudah diberikan berkali-kali petunjuk, datanglah Nabi terakhir ini. Tetap dibunuh sama mereka. Makanya wajar kemudian kesempatan terakhir sudah Allah berikan, ya udah Nabi diambil dari bangsa Arab. Itu make sense seperti itu. Karena Allah sudah katakan, ya pertama Allah itu maha rahmatnya mendahului amarahnya. Maka orang-orang kafir seperti orang Kristen yang nonton aku tuh berkali-kali diulang-ulang terus. Mereka tetap aja menolak. Padahal udah dikasih data.
Ya jadi kalau kalian udah masuk neraka tuh bukan salahnya Allah lagi. Kaliannya aja yang udah bebal. Istilahnya kan bebal ya. Ya orang Yahudi itu bebal banget. Nah, jadi ketika mereka udah dikasih tahu berkali-kali, ya udah wajar lah kiranya Allah mengganti poros kenabian itu dari sisi orang Arab yang pada akhirnya menunjukkan bahwa lihat nih orang Arab sekali dikasih tahu mereka paham. Lihat nih Yahudi nih, bukan berarti orang Arab lebih baik tidak, tapi sebenarnya kita dapat hikmah bahwa Allah itu maha adil gitu loh. Walaupun kamu berkali-kali berbuat dosa, Allah kasih kesempatan kamu bertobat berkali-kali. Bukan berarti ketika kamu seenak-enaknya bertobat balik lagi jahat, enggak. Karena suatu saat kamu akan dibiarkan seperti orang Yahudi dibiarkan sesat oleh Allah. Gini ya, jangan menyepelekan kasih sayang Allah. Orang Yahudi itu berkali-kali dikasih nabi, dikasih nabi, dikasih nabi. Mereka tetap aniaya. Akhirnya Allah biarkan mereka tersesat. Allah izinkan mereka tersesat dan akhirnya mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Buktinya mereka tidak akan pernah loh kembali kepada Islam. Nah sama, kalau kamu misalkannya bertobat jahat, jangan sepelekan kesempatan dari Allah bertobat itu. Karena bisa jadi suatu saat ada masanya kamu sudah istirahat, Allah sudah izinkan kamu berbuat maksiat. Bahkan disupport maksiatmu itu. Ketika kamu bermaksiat justru kamu tambah kaya. Ketika kamu bermaksiat justru kamu tambah bahagia, tambah sehat. Supaya apa? Dosamu makin bertambah. Karena kamu sudah menyepelekan kasih sayang Allah, udah berkali-kali dikasih tahu, nggak juga tobat. Berkali-kali dikasih tahu, nggak juga tobat. Maka pada saat itu sudah ditutup oleh Allah pintu rahmat bagi kamu. Itu yang perlu ditakuti. Umat Islam juga gitu kok. Kami umat Islam takutnya begitu. Takut ditutup pintu rahmat dari Allah itu. Jadi unik saya. Kalau jadi kan derajatnya sama ya kalau Nabi Isa atau Yesus itu dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka tuh semua derajatnya sama, dalilnya itu la nufariqu baina ahadim min rasul, tidak ada perbedaan di antara rasul. Tapi mereka memiliki kelebihan beda-beda. Contoh, Nabi Ayub terkenal dengan kesabarannya. Nabi Daud terkenal dengan ketaatannya, kesabaran juga. Nabi Ibrahim terkenal dengan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Terus Nabi Isa terkenal dengan kelemah lembutannya, seperti itu. Mereka tuh sama, cuman punya spesifikasi beda-beda gitu loh. Jadi kayak Nabi Sulaiman terkenal dengan walaupun sudah kaya raya, bisa bahasa binatang, bisa menguasai jin, tapi dia tetap tawadu, hidupnya tetap sederhana. Atau Nabi Daud, dia punya kemuliaan yaitu ilham yang luar biasa. Walaupun dia seorang raja, dia tetap menahan dirinya dengan mengadakan puasa Daud. Walaupun dia bisa bebas suka dia karena dia raja, tapi dia tidak semena-mena. Tapi ini di Islam loh ya. Di Kristen kan dikatakan dia ngambil bini orang. Nauzubillah min dzalik. Jadi astagfirullahalazim, aku berlindung dari penghujatan orang Kristen kepada Nabi Daud nih. Jadi kalau di dalam Islam itu juga Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad itu terkenal dengan kasih sayangnya kepada umatnya. Makanya ketika dia ditanya, dia mau minta apa? Dia menyimpan doanya untuk umatnya. Ummati, ummati, ummati. Yang dia tidak ingat tuh bukan ibunya, dia tidak ingat istrinya, dia tidak mengingat anaknya. Bayangkan, Nabi Muhammad itu dia tidak mempedulikan, bukan tidak mempedulikan ya, maksudnya dia tidak memprioritaskan keluarganya, dia memprioritaskan umatnya. Umatnya siapa itu? Orang-orang yang percaya kepada dia. Mau orang terdahulu, orang kemudian, terserah. Yang penting orang-orang yang percaya kepada Nabi Muhammad. Harusnya kan kalau Nabi Muhammad itu punya privilege, punya peluang untuk memasukkan orang ke surga, harusnya kan dia masukkan dulu anak-anaknya ke surga, anaknya, ibunya. Tapi coba lihat, tidak bisa dia mengislamkan pamannya. Seperti itu. Jadi keselamatan di Islam itu gimana Uni? Maaf nih, Keselamatan dalam bertanya Islam Uni. itu nggak apa-apa, memang tugas, memang saya itu hadir untuk ditanya sama teman-teman non muslim. Saya belajar untuk kalian kok. Saya bukan belajar untuk memberikan pengetahuan kepada Bang Mesia. Saya tidak belajar untuk memberi pengetahuan kepada Tante Mika. Mereka tuh sudah tahu, bahkan mereka lebih jago daripada saya. Saya justru belajar untuk kalian. Jadi, bagaimana keselamatan dalam Islam? Di Islam itu sesuai dengan naluri. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau kamu beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, lalu kamu beramal soleh, kamu akan masuk surga. Tapi kamu beriman katanya kepada Allah, tidak beramal soleh, itu namanya munafik. Orang munafik dengan orang kafir sama aja. Jadi Tante Mika ini, dia Islam belum tentu masuk surga. Kenapa? Syarat masuk surga itu bukan Islam. Syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Sudah pasti Islam. Tidak semua orang mengaku Islam, beriman dan beramal soleh. Sudah pasti orang beriman dan beramal soleh agamanya Islam. Gitu.
Kalau Saya bentar. Saya mau jawab dulu yang di bawah. 13 Juni 2007. Untuk apa Islam dijelaskan sama Kristen kalau Kristen banyak bertanya tidak mau masuk Islam percuma? Nabi Muhammad kalau seandainya sama seperti kamu pemikirannya nggak mungkin beliau berbicara kepada kaum kafir pagan Quraisy. Begitu ya. Jadi tugas aku tuh bukan mengislamkan Bang YSR. Aku tidak berharap dia Islam. Karena Islam itu bukan agama yang perlu dijajakan. Islam itu agama pilihan bagi orang-orang berakal. Aku hanya menyampaikan apa yang sudah kupelajari. Jadi kalau kalian tidak mau, kami berbicara kepada orang Kristen untuk menjawab agama kita seperti apa. Kalian kan bisa keluar dari komal ini toh. Jangan malah mengganggu mata aku. Aku yang bersemangat mau menjelaskan Islam kepada saudara aku Bang YSR ini terganggu dengan kalian yang berbeda dengan aku. Ya kalau kalian pengen nikmat, tenang-tenang, enak-enak aja ya jangan di sini. Kalau kalian ingin melihat aku debat-debat kusir ya lihat komal lain lah. Ini komal aku khususkan untuk saudara-saudara aku yang Kristen, yang ingin tahu tentang Islam. Ya, gitu loh. Silakan Bang YSR. jadi jadi kalau gini kan, kalau masuk Islam berarti tidak mengikuti pelajaran Yesus lagi ya Uni. Justru kalau kamu Islam, kamu ikutin Yesus. Kan kami umat Islam, kami ini umat Islam mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu. Dan gini ya, kalau kamu mengikuti Yesus, kamu akan kebingungan mengikuti ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus yang mana? Emang kamu tahu ajaran Yesus yang mana? Tapi kalau kamu Oh, ngikuti Nabi Muhammad, kamu akan tahu ajaran Yesus yang mana. Nah, ini aku ulang ya. Kalau kamu ngikutin Yesus dalam kitabmu, kamu akan kebingungan. Karena emang kamu tahu mana ajaran Yesus, mana yang bukan. Tapi kalau ngikutin Nabi Muhammad, kamu diberitahu ajaran Yesus yang benar. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya kita uji aja kitab ini mana yang benar. Nah, kitab yang benar itu pertama jelas siapa penulisnya. Kedua, disampaikan sama orang-orang yang jujur. Nah, Nabi Muhammad itu diklaim kan orang jujur tuh. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad pernah terbukti berbohong? Silakan diajukan bantahan kalau bisa. Tapi kalau tidak pernah Nabi Muhammad dikatakan pernah berbohong, apa alasan Nabi Muhammad berbohong? Mengajarkan untuk kamu supaya beriman kepada Tuhan semesta alam yang satu-satunya. Gitu loh. Itu kalau nggak salah deh, itu di Bible itu Yesus digambarkan seolah-olah kasar sama ibunya ya. Iya, bahkan digambarkan Yesus itu durhaka gitu loh. Waktu Durhaka sama ibunya. dia hilang 3 hari 3 malam. Tapi di Malah dia Islam marahin. nggak begitu, Pak. Oh enggak, dia adalah makanya itu orang yang Uni, sangat lemah lembut. saya masa Tuhan durhaka sama orang tuanya. Tuhan lagi kata. Makanya saya Bahkan dia bingung tidak tuh Uni. mengakui ibunya. Waktu ibunya datang, waktu dia lagi berkhotbah di Bukit Zaitun. Ibu keluargamu datang, mana ibuku, mana saudaraku? Dialah yang mengikuti firman Tuhan. Kan arogan banget. Sementara di dalam 10 hukum Taurat, taatilah orang tuamu. Katanya dia tidak meniadakan hukum Taurat. Coba tunjukin, ada nggak dalam Bible itu diceritakan kalau dia patuh dan taat kepada orang tuanya? Justru dia terlihat merendahkan orang tuanya. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah ampuni aku yang telah membaca kitab kalian. Di dalam Bible juga itu Yesus nggak pernah panggil orang tua ibunya sebagai mama gitu ya, nggak pernah ya. Enggak, perempuan dia panggil. Dia Perempuan. manggilnya perempuan, Bang. Kalau kita punya anak panggil orang kitab, laki-laki, Aku tampar. tampar kita. Iya. Jadi kalau Islam, kalau misalnya mudah-mudahan gitu loh nih, kalau masuk Islam harus percaya sama Nabi Muhammad bahwa utusan Allah gitu ya nih. Semua, bukan cuma sama Nabi Muhammad. Kalau abang masuk Islam, wajib abang dalam rukun iman itu ya, pertama beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, termasuk kepada Jibril alaihissalam, Israel alaihissalam, Israfil, Mikail, Malik, Ridwan, wajib. Nah kemudian wajib abang percaya kepada Nabi Daud itu nabi yang dimuliakan, Nabi Sulaiman nabi yang dimuliakan, Nabi Adam nabi yang dimuliakan, wajib. Nabi Isa adalah orang yang dimuliakan, wajib percaya. Kalau abang percaya cuma sama Nabi Muhammad lalu menolak kenabian yang lain ya nggak boleh. Itu namanya gagal beriman. Dan wajib percaya bahwa ada kitab Torah untuk orang Israel, ada Injil untuk orang Israel.
Wajib percaya kitab-kitab para nabi. Wajib percaya, percaya bahwa itu datang dari Allah. Ini unik. Kalau di Islam, kalau Allah Bapa kan Nabi sederajat kan semuanya kan. Tapi kalau Allah Bapa sama Allah itu bagi Islam apa sama juga tuh nih? Sebenarnya gini bang, orang-orang mengatakan Tuhan Bapa itu kan abang tahu dari Bible. Sebenarnya kan itu berbohong. Mengatakan Tuhan itu bapak-bapak itu kan berbohong. Kan omongan yang dusta itu. Memang abang percaya Tuhan itu bapak-bapak. Enggak unik. Untuk saat ini. Makanya si Roma ini kan banyak bohong Tadi- dia. Dia bilang Tuhan itu bapak aku katanya. Padahal dia anak Ini, Rifa, manusia. tadi Bentar kamu dulu bilang Roma. percaya Injil. Aduh Sekarang Roma, kamu aku lagi bilang ngomong bohong. sama Diturunin YSR. dulu deh, ini Pak Mana sih? YSR bagus. Iya, Roma bisa santai nggak? Dia bisa santai kok. Roma kamu bisa santai Oh, iya, ya. santai. Gini Roma, aku lagi ngomong sama saudara aku. Kamu jangan kegeeran. Aku nggak bilang Bible itu Injil. Bible itu karangan manusia yang ngaku-ngaku Injil. Ngaku-ngaku Injil. Injil itu nggak ada lagi. Injil itu sudah tidak ada karena nabinya juga sudah tidak ada. Nabinya sudah diangkat Allah. Dan kami tidak perlu mencari-cari Injil karena Injil itu untuk orang Yahudi, untuk orang Bani Israel, Roma. Cukup ya, Ani capek menghadapi kamu, Roma. Nah terus YSR, Bang YSR, kalau Bapak dikatakan Tuhan itu Bapak, itu fitnah keji kepada Tuhan. Pertama, Tuhan bukan Bapak-Bapak. Kedua, kok NPD banget ya Bang? Abang tau NPD nggak? Narcissistic Personality Disorder kayak Roma ini. Anak manusia ngaku-ngaku anak Tuhan coba. Sejak kapan abang diakui sebagai anak Tuhan? Tuhan itu tidak beranak. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba orang Kristen ngaku-ngaku, saya lu anak Tuhan. Dilepein sama Tuhan nanti ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Kelakuan kayak Dajjal juga. Bang, ngaku-ngaku anak Pak Jokowi aja bisa kena penistaan loh bang. Bisa masuk pidana loh. Apalagi ngaku-ngaku anak Tuhan. Kayak Oten NPD. Ngaku-ngaku Yahudi rohani pula. Apa pula hubungannya Yahudi sama kalian? Gitu bang. Jadi kalau abang jadi Kristen itu setiap omongan abang tuh banyak berbohong. Pertama, saya anak Tuhan, bohong. Saya Yahudi rohani, bohong. Saya mengikuti Yesus, ditanya, kamu ngikutin Yesus ya? Iya. Kamu ikutin gak ajaran ini? Tapi itu begini, bohong. Tapi kalau di Islam, kamu percaya kepada Allah. Betul, berapa Allah? Satu. Berapa Tuhanmu? Satu. Mana yang satu-satunya? Allah. Gak ada lagi. Allah itu satu tapi tiga, gak ada. Siapa nabimu? Muhammad. Sebagai apa dia? Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad itu tidak pernah setara dengan Allah. Kami bersaksi bahwa dia hanya utusan Allah. Nggak ada ceritanya barang siapa yang menyembah Muhammad, kata Abu Bakar, dia telah meninggal. Begitu. Jadi apakah kami ini berdusta? Tidak. Setiap omongan kami itu tidak masuk ke ranah dusta. Makanya dalam Al-Quran, jangankan mengaku-ngaku Allah adalah Bapa. Dalam Al-Quran, Muhammad bukanlah Bapa di antara kalian. Jangankan mengaku anak Tuhan, mengaku anaknya Nabi Muhammad aja itu sebuah pembodohan itu, kebohongan itu. Kecuali memang Rasulullah pernah mengatakan seluruh keturunan orang lain itu nasabnya dari bapaknya kecuali Fatimah, Hasan dan Husain. Karena Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Gitu abangku. Jadi kalau kita mengatakan agama kita benar ya agama yang harus bersandarkan kepada kejujuran bang. Ini si Roma ini baru ngomong udah bohong. Roma kau siapa? Anak Tuhan. Ih, pede sekali kau. Anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan. Saya dengar sama teman-teman biasanya. Tapi Ngakunya anak Kerja- Tuhan. Tapi anak kerjanya manusia mabuk-mabukan. makan babi, minumnya minum miras. Ke gereja jarang-jarang, joget-joget pula di gereja. Yesus nggak ngajarin. Ngakunya anak Tuhan. Katanya kasihi. Orang beda agama dibantai. Makanya bang, mending kita tuh ngaku-ngakunya anak semut bang, ketimbang ngaku anak Tuhan tapi kelakuan kayak Dajjal. Aku lebih baik ngaku-ngaku anak setan daripada ngaku anak Tuhan. Mending kita tuh ngaku-ngaku kita tuh rendah, tapi kelakuan kita mulia. Daripada ngaku-ngaku, saya loh keturunan Tuhan, kelakuan kayak Dajjal. Gitu bang. Si Roma ini emang gitu bang, dia NPD bang. Dia coba tanya, kamu siapa? Anak Tuhan. Kapan Tuhan melantikmu jadi anaknya? Anak rohani. Nggak malu bang dia bang. Karena dia NPD.
Gitu Bang Roma, YSR. Roma, kalau kamu mau nombak di sini, tombakannya balik ke akun mamamu loh. Saya nggak pernah nembak-nembak, Tante. Syukurlah Silakan, kalau silakan, gitu. silakan saudara saya ini lagi unik. Saya Ya, dengar aja unik. silakan Roma. Roma kelapa. Roma kelapa. Apa yang mau ditanya Roma kelapa? Aku ikut nimbrong aja, tapi ada Oh, sesuatu yang memang kontradiktif dari narasimu tadi. Kamu yang bilang mana? bahwa sebagai Muslim Mm-mm. harus mengakui juga ada kitab Taurat, ada kitab Injil yang diberikan kepada orang Israel, ya atau apa. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kamu sendiri, aku tanya tadi, kamu sendiri juga bilang bahwa bohong gitu, apa yang ada di dalam Injil, Apa ada sih yang di Roma? dalam Taurat itu bohong. Nah sekarang ya, yang kamu percaya tentang kitab Taurat dan kitab Injil yang orang Muslim harus juga mempercayainya, Taurat dan Injil yang mana coba? Jelaskan. Dengarkan baik-baik ya Roma ya. Ini jangan diulang-ulang lagi nanya. Nanti kalau kita ketemu di rumah pun jangan diulang lagi ya, Dek. Dinda ya. Iya cu, iya baik. Ya. Dengar baik-baik cucuku. Pertama, Taurat itu adalah nama wahyu. Dari kata wa, ha, dan ya. Apa itu wahyu? Informasi dari Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada orang pilihannya. Namanya apa, Dek? Taurat. Diberikan kepada siapa, Dek? Musa. Untuk siapa, Dek? Bani Israel. Kapan, Dek? 2000 tambah sekitar 4000-an tahun yang lalu. Mana dia, Dek? Nggak ada lagi. 3.500 tahun yang lalu. 3.500 tahun. Mana kitabnya, Dek? Nggak ada. Kenapa, Dek? Karena orang-orang Yahudi telah merusaknya dengan cara dirubah-rubah. Siapa yang bilang, Dek? Nabi Muhammad. Mana bukti kalau dirubah, Dek? Septuaginta dan teks Mesora saja berbeda. Dalam teks Septuaginta, Yesaya pasal 63 nomor 9 dikatakan, Aku Tuhan akan turun sendiri. Tetapi ternyata dalam teks Mesora, Yesaya pasal 63 nomor 9 dikatakan, malaikat Tuhan yang turun. Berarti dirubah nggak, Dek? Dirubah. Yang mana yang berubah, Dek? Nggak tahu. Penulis Septuaginta kah? Nggak ngerti. Teks Mesora kah? Nggak ngerti. Maka betullah kiranya kitabnya orang Yahudi telah dirubah. Lanjut. Injil. Injil adalah nama wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Untuk siapa, Dek? Untuk orang Israel. Kapan dikasih, Dek? 2000 tahun yang lalu. Nah, setelah itu kami ini disuruh percaya. Percaya apa, Dek? Percaya kalau kitab itu diberikan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, yang memberikannya adalah Allah. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Sama seperti ini. Apakah kamu percaya uang yang 1000 yang diberikan kepada abangmu itu, uang 1000 yang diberikan kepada adikmu adalah dari mamahmu? Iya. Mana uangnya? Kok nanya saya? Katanya kamu percaya itu uang dari mamamu. Iya, tapi kan bukan buat saya, kan buat abang dan adik saya. Katanya kamu beriman itu adalah uang dari mamamu. Iya bang, iya om. Mana duitnya? Kan buat abang saya. Ah, nggak bisa, katanya kamu percaya itu punya dari mamamu. Hei hantu belau, aku percaya bahwa uang itu dari mamaku untuk abangku. Kok kau tanya pula sama aku, setan? Matilah kau dimakan cacing, setan. Kok gitu kasar, Dek? Kau bodoh kali. Aku percaya uang itu untuk abangku. Kau minta pula sama aku, setan. Kasar kali mulutmu, Dek. Gak apa-apa lah, adik lantam. Kan adik harus gitu sama orang-orang bodoh. Jadi percaya kepada Taurat dan Injil bukan meyakini bahwa kitab itu untukku, tapi percaya bahwa kitab itu untuk Bani Israel. Maka kalau ada yang bertanya, mana kitab Taurat, Dek? Kuludahi muka kau ya.
Kenapa? Kok botol kali kau? Kan aku bukan Bani Israel. Tapi kau percaya? Iya setan akan berulang. Capek bunda. Hentikan Roma kebodohan ini. Mengerti Roma? Baik, oke. Kita ikuti aja dulu narasimu. Nah, tadi kamu bilang bahwa ya Allah memberikan atau memberikan pewahyuan kepada Musa yang kemudian pewahyuan itu dituliskan menjadi hukum Taurat. Oke, itu benar? Benar Apa kan? ulangi? Oke. Aku ketrigger sama komentarnya Bang Zombie. Mesia.org. Gak marah kau dikatain setan Pak Tua. Aku aja tiap hari dibilang dia setan loh Bang Zombie. Lanjut. Gimana, Udah? Roma? Ya. Iya. Ah, di situ udah oke. Sekarang lanjut kemudian. Saya tanya dulu, Rifa. Allah itu nama sesembahanmu atau hanya gelar saja atau gimana? Allah adalah nama pencipta langit dan bumi beserta Oke, isinya. baik. Nah, nama Tuhanmu bisa gonta-ganti nggak? Nggak ada lah gonta-ganti nama Tuhan. Emang kau pikir Yesus namanya ganti-ganti setiap Oke, negara? baik. Berarti nama Tuhanmu Allah dan nggak bisa digonta-ganti. Nah, Emang nggak sekarang pernah tadi kamu ganti-ganti. bilang, kamu bilang bahwa Allah yang memberikan wahyu kepada Musa yang menjadi Iya. hukum Taurat. Oke. Sekarang, Apa sih yang menjadi hukum Taurat? ya pewahyuan dari Allah itu kepada Musa kan dituliskan menjadi hukum Taurat. Betul nggak? Iya, wahyunya Ya, nah namanya sekarang, Taurat. kalau kita lihat bangsa Israel atau hukum Taurat Musa atau semua orang Israel sekarang tidak mengenal yang namanya Allah. Siapa bilang? Ya memang mereka nggak mengenal Allah. Siapa Yang bilang mereka bohong kenal kau? itu, yang Nih, mereka kenal adalah YHWH yang mereka baca sebagai Adonai. apalah ini? Siapa bilang? Nah, di Makanya mana? kalau Di nih, mana jangan benang begini merah? lah, Di aduh. mana benang Saya nggak, merah? duh, bro. Ya, Kalau seandainya kau ingin ngomong tumbuk, ya mewakili Kristen kok ngau ngakili Yahudi. Ra bisa dia gaon, bahkan menerjemahkan Yod Evav itu ke Allah. Kopla. nggak Ah, ini ada orang ini. seperti itu. Loh, kok nggak ada? Nggak Loh, kok ada. nggak ada? Nih, kutunjukkan Israel nggak datanya. pernah nggak. Coba Mereka tunjukkan baca satu Adonai video. Coba atau tunjukkan satu video. Diam dulu. Adonai. Tunjukkan satu Banyak di gelar-gelarnya kalau banyak. kau kalau mau bikin bodoh-bodohan di sini jangan di sini ya. Di sini tempat orang-orang cerdas berkumpul harusnya. Enggak, Kalau kamu kau klaim gini tadi loh. Allah Dengarkan dulu aku ngomong capek aku Roma. Tetapi Roma Musa aku capek sendiri nggak loh. kenal Allahmu. Kamu bilang tadi Iya, nama Tuhannya Musa Allahmu siapa? nggak pernah gonta-ganti. Iya, aku tanya nama Tuhan Musa siapa, Dek? Ya, nama Tuhannya. Nama Tuhannya Musa itu siapa, Dek? YHWH. Nah, YHWH makanya diam dulu. yang Diam, dibaca diam ya. Adonai. Diam. Aku mute dulu. Inilah kebodohan orang Kristen, nggak tahu diri, nggak tahu malu dan MPD. Agama mereka yang bermasalah, mereka sosok mewakili orang Yahudi. Kalian tahu nggak? Nama Tuhan dalam teks Septuaginta itu nggak ada. Yang ada hanya kata Theos. Nama Tuhan itu baru adanya di teks Mesorah di abad keempat sampai 9. Dan kata YHWH itu tidak pernah ada yang berani melafazkannya. Jadi kita nggak tahu nama Tuhannya orang Yahudi siapa. Kau oten sok-sok tahu pula. Nah, YHWH dan nggak pernah dibaca sebagai Allah. Masa YHWH tidak dibaca ada Allah? orang tahu nama orang Yahudi menyebutkan nama Tuhannya. YHWH itu hanyalah huruf tetragramaton yang mewakili nama Tuhan. Mereka nggak pernah sebutkan nama itu. Karena memang mereka sudah dihilangkan lafaz mulia Allah itu dari lisannya karena mereka itu kafir. Orang kayak kalian Kristen tidak diizinkan menyebutkan nama Allah secara natural. Makanya kalian gak pernah menyebutkan Allah. Kalian Allah yang artinya sumpah serapah. Orang Yahudi dihilangkan dari kitab mereka nama Tuhan. Kenapa? Mereka kafir. Inilah bagaimana Allah namanya sendiri tidak layak diucapkan sama orang kafir pemakan babi. Bahkan yang mengingkari Nabi Isa. Makanya secara natural tidak ada satupun dari kalian Yesus berkata, kalian menyembah yang tidak kalian kenal. Emangnya kau pikir Yahudi tahu siapa Tuhannya? Kau tanya sama orang Yahudi nama Tuhannya siapa? Hashem lah, Adonai lah, itu gelar. Inilah hikmahnya bahwa nama Allah tidak layak kalian sebutkan sebagai orang kafir.
Perhatikan baik-baik ini. Kau bilang nama Tuhannya orang Kristen, orang Yahudi, Yahweh. Rabi Sadia Gaon saja menerjemahkan nama Yahweh itu kepada Allah. Setan, hantu belau, capek ngomong sama orang Kristen nih. Lama-lama kasar kita sama orang Kristen ini, bodohnya Jangan bodohnya tuh tantrum begitu nauzubillah. lah, Rifa. Jangan Enggak, tantrum bukan gitu. aku Kayak tantrum anak-anak. menghadapi kau. Wajar aku tantrum menghadapi kau. Bodohmu udah maksimal. Kau Kristen, bukan Yahudi. Mewakili Yahudi. Aku mau kasih data, tapi kau ganggu terus. Aku menunjukkan Rabi Sadia Gaon itu menerjemahkan Yahweh itu kepada Allah. Kau nggak tahu malu mewakili Yahudi, tapi kau diludahi sama Yahudi. Makanya aku ngamuk. Wajar aku ngamuk, karena kau bukan anak kecil. Kau lansia, udah tua bangka. Tapi botolnya maksimal. Orang ngomong, kau ngomong juga. Aku mau kasih data ini. Diam kau. Dari tadi kita bagus sama Bang YSR ini ngomong baik-baik loh. Lebih baik kau ngomong sama Bang YSR ini daripada ngomong sama kau, Roma. Kau tuh penyesat, makanya aku bilang Oten penyesat. Kau termasuk penyesat. Bang YSR itu tersesat, kau penyesat. Emang lebih enak ngomong sama orang tersesat, guys. Kalau sama penyesat nih ngomong, kau maju Mikana. Kerja kau. Tante Mika, kau yang maju. Hai anak-anak bunda, apa kabar Yolena? Roma. Roma. Makanya berhenti dulu makan B2 dengan anjing selama 3 bulan. Baca kitabmu, maka kamu akan sadar. Tadi malam udah makan B2, tante. Makin botol makan B2. Gitu. Entar rencana Aku malas di lapo aku lagi ngadepin nih, Roma. di lapo Horas. Iya kan kalian itu suka mabuk. Aku nih manusia biasa. Aku tuh nggak terima gini ya. Aku, Sebagai dengar, aku enggak. iya jijik lah jijik ya. Aku Jadi gini hanya ya. minta Udah, benang merahnya kau di nih mana? capek kali lo. Ini aku tunjukkan benang merahnya. Diam dulu Benang kenapa merahnya sih? doang. Di mana Iya tuh? ini aku tunjukkan ini. Ya Allah ya Robi. Teman-teman, kenapa kita berdosa akhirnya berdebat dengan orang Kristen yang bodoh? Karena pada akhirnya kita ke-trigger berkata-kata kasar. Kenapa? Dia ini bukan anak kecil, dia nggak mau mendengarkan kita. Dia ini adalah orang yang jadi sampah masyarakat. Yang diskusi santun baik jadi rusak. Kenapa? Naik ke komal kita. Dia yang bertanya tentang ilmu. Kita ajarkan ke dia. Dia pula yang membantah dengan kebotolannya. Kristen ngaku-ngaku pula mewakili Yahudi. Kan PA itu. Nih, kau baca ini data. Bikin malu ini orang ini. Nggak tahu malu orang-orang ini. Nih, kau perhatikan ini. Perhatikan ini. Ini menurut Ibu Rita Wahyu nih ya. Nih, kau Bu Rita Wahyu ini pengajar bahasa Ibrani loh. Kau yang nggak ngerti apa-apa jangan banyak cerita. Nih. Di Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh yang bernama Rabi Saidia ben Joseph yang lebih dikenal dengan nama Sadia Gaon. Sadia Gaon adalah seorang rabi filsuf Yahudi yang aktif pada zaman Geonik di Kekhalifahan Abbasiyah. Dan sebagai figur rabinik yang penting ia juga nih. Sadia Gaon apa kata Sadia Gaon nih? Nih lihat nih. Nih kita baca di sini nih. Sadia Gaon dikenal atas karyanya tentang linguistik Ibrani, halakha dan filsafat Yahudi. Ia adalah salah satu praktisioner paling menonjol dari mazhab filsafat yang disebut sebagai kalam Yahudi. Kau tahu? Dia menerjemahkan kata Yod Evav itu sebagai A-L-L-A-H Allah. Alif lam lam hei. Allah. Tafsir Rasak Genesis 1 nomor 1. Allah. Berarti bukan kami yang menyamakan, mereka yang menyamakan Tuhannya dengan Tuhan kami. Kau Kristen tahu apa? Kau nggak tahu diri, nggak ngerti apa-apa sok pula. Tuh, nggak ngerti apa-apa sok pula. Nah, kau bukan siapa-siapa, kau bukan Yahudi. Kau pula yang keberatan Musa Tuhannya dengan kami sama. Sementara kau dapat kitab yang nggak jelas. Kau dapat kitab kan nggak ada nama Tuhannya di situ. Kau dapat teks Septuaginta kan? Teks Septuaginta itu kan nama Tuhan nggak ada di situ. Kata Theos yang ada karena pakai bahasa Yunani. Bikin emosi, berdosa. Maafkan aku ulama-ulamaku. Aku sudah berusaha menahan diriku. Memang orang Kristen ini kalau diajak debat tuh jadi hama peradaban. Mengganggu kita gitu loh. Kita yang tadinya santun dengan Bang YSR. Santai, kalem, aku tenang, nyaman. Datang penyesat-penyesat ini rusak peradaban gara-gara orang ini. Jadi berdosaku. Jangan langsung Astagfirullahaladzim ya Allah. tantrum, cu Rifa, jangan langsung Wajar lah kalau aku tantrum. tantrum menghadapi orang-orang kayak kau. Udah tua tapi kok sengaja memperbodoh diri gitu loh. Ngomong lagi banyak kali lebar, panjang kali lebar.
Tapi pas dikasih data, Enggak, aku kan cuma mempertanyakan kan udah aku kasih data narasi itu. yang kamu Kan sampaikan sudah saya tadi. kasih data Anda. Data, aduh, masa dari sarapan pagi? Itu sarapan pagi Lah, kan terbuka untuk orang, sembarang orang juga sarapan pagi itu siapa nulis, yang membuat? Yo, kok sembarang orang? sembarang Itu Bu orang Rita juga Wahyu yang masuk di nulis situ. itu. Yang menjawab itu Bu Rita Wahyu, yang bertanya boleh orang nanya, tapi yang menjawab itu Bu Rita Wahyu. Hantu. Ih, orangnya emang inilah orang yang sudah ada data masih lucu ya Intinya orangnya. begini, Tidak intinya gini-gini, begini. kau tahu nggak? Kau dikasih buku, bukan Dalam agama bukunya yang kau bahas, Yudaisme, tapi dalam bukunya yang agama kau salahkan. Yudaisme, Udah turun sampah. Gak ada kau gunanya buat peradabanmu aku. Merusak ilmu pengetahuan kau. Orang dikasih data dari Bu Rita Wahyunya yang disalahkan. Kan Oten ini longor. Longornya berjamaah pula gitu loh. Kalau sikit-sikit nggak apa-apa. Rusak peradaban. Ya Allah ampunilah hamba. Kayaknya memang aku harus berhenti debat sama Oten lah. Bener teman-teman. Rusak mental kita. Rusak apa ya, kayak hati kita semakin keras loh ketemu sama Oten ini lama-lama. Mendingan aku ngomong sama orang-orang Kristen yang mau belajar. Iya, ketemu sama penyesat Oten ini, saking busuknya mereka, saking hamanya mereka, ngomong sama wanita semanis aku aja bisa rusak loh. Aku, kerutan muka aku loh. Emang merusak peradaban mereka itu loh. Merusak peradaban, merusak alam semesta, merusak tatanan sosial, merusak kantong mereka itu, ngabis-ngabisin duit. Iyalah, terpaksa aku beli skincare lagi untuk memperhalus wajahku karena telah keriput memikirkan Oten-Oten longor. Merusak uang kan? Gitu. Bang YSR dia lagi ini, biar aja dia merenung guys. Yah, ini kalian berdua yang gak ada guna buat peradaban ini mau ngapain di sini? Hah? Kalian berdua yang gak ada guna buat peradaban mau ngapain? Ayo angkat temat Tante. Ayo, Disuruh telepon ke sini malah nggak mau telepon ke sini. Ayo telepon bertiga yuk. Yuk. enggak. Uga katanya. Gak mau dia kak. Kurang ajar dia. Jadi gini, ya, ini kalau narasiku sedikit aja. Melihat satu kebenaran itu, Sudah, satu sedikit agama kan? itu, Kalian jangan berkelamin berdua. Judutin. melihat satu kebenaran satu agama itu kita bisa melihat dari mayoritas agamanya dan pemimpinnya. Pinter Yang kamu ya. yang pertama kita bisa melihat Tunggu. Kamu kok pinter? Pasti adekmu orang pinter atau kakakmu orang pinter. Kayaknya keluarga kamu orang pinter ya. Makanya kamu pinter. nggak tahu aku udah lama dicampakkan dari keluarga nih. Kalau Bang Jadi Mestia ya. ini pinter gara-gara aku gurunya. Hmm. Jadi kita bisa lihat di Amerika mayoritas orang Kristen, pemimpinnya orang Kristen. Apa yang dilegalkan di sana? Judi, Oh. memiliki senjata api untuk membunuh orang. Judi Texas. Bahkan di Amerika Latin mayoritas Kristen, pemimpinnya Kristen melegalkan namanya narkoba. Terbesar namanya Escobar. Nah, Ini dia kita orangnya. lihat- Ini orangnya Ya. ini. Skobar. kita lihat lagi. Kita lihat Akulah lagi. dia. Eropa, negara Eropa. Apa yang dilegalkan? Pernikahan sesama jenis. Nah, melihat kebenaran dari satu Enak agama. loh dari belakang bang. Abang pernah coba Iya, belum? betul. Kok Tambah abang lagi ante dia? Thailand. Oh Tante. Separuh dari penduduknya Kristen. Apa yang dilegalkan? Menambah dada, menambah hidung, mengurangi kelamin. Jadi kita bisa lihat dari satu ajaran ini, satu agama ini benar apa tidaknya, kita Mayoritas. melihat dari mayoritas. Nah, kenapa di Islam ini dikatakan apa manfaat bagi Indonesia Islam? Pendeta Mel Atok sendiri mengatakan, kalau bahwa undang ada, dari mana aturan itu ada? Nah, narkoba
segala sesuatu yang membuat dirimu mudarat atau membuat kezaliman kepada dirimu itu udah dilarang dalam Islam. Kedua, ajaran tentang Ngomong apa sih, melakukan zina yang Dia dibuat lagi oleh telepon bang, undang-undang papa. negara Republik Indonesia, di mana sebelum ada undang-undang Islam sudah melarang. Yang ketiga, tentang mabuk minuman miras, Islam sudah melarang. Masya Nah, Allah. berat